orang. Gue ngurusin ini ya. Ya santai. Wah, gue siap-siap juga live. Lu belum di mute apa? Apanya? Belum di mute. Oh, gue nggak di mute. Mute dulu lah. Sebentar ya. Oke, assalamualaikum semuanya. Maafkan agak terlambat ini persiapannya. Nunggu kumpul dulu. Ini juga recordnya udah dimulai ya. Siap-siap dulu bentar. Wah, double. Lu mute dulu, Mbik. Oh, sip. Oke, sebentar. Setting dulu. Udah ada 38 orang ya yang join. Kecil di mana sih? Maafkan agak lama nih. Ini pakai headset, Pak. Apa? Ini pakai headset? Enggak. Gak usah. Ini aja biar. Gue dulu lagi buka dulu ini. PowerPoint-nya. Salah sesuatu dia notif ke semua, ntar gimana harinya ada yang beli itu aja, kos manajemen akun disuruh masuk. Makanya hati-hati loh. PPT-nya udah di-share. Belum, aku kerjain itu dulu. Oke, jadi ini untuk apa namanya? PowerPoint-nya saya share di grup aja paling ya dulu ya. Iya. PowerPoint-nya gue share di grup, silakan kalau mau dipantau bareng-bareng. Nah, di mana ya gue naruhnya ya, lupa. Bentar.
Mana tadi? Facebook. Oke, sorry ya teman-teman, sambil nunggu nih, sambil persiapan sebentar. Ini udah ada berapa? 44 orang yang join. Saya coba share screen dulu. Santai lah. Santai ya Pak semuanya. Nih, kita buka dulu PowerPoint-nya teman-teman ya. Ini tolong dicat dong layar saya, kelihatan nggak? Aman, aman? Siap. Oke, jadi teman-teman sekarang mic-nya di-mute dulu. Nanti ketika ada tanya jawab, boleh di-unmute sendiri ya. Gitu. Nanti saya nyalain lagi. Kalau sekarang saya mute dulu untuk ketertiban bersama ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di webinar Facebook for Rakjal ya. Jadi sebenarnya ini Facebook Ads non konversi. Jadi sedikit cerita dulu, webinar ini akan membahas bagaimana kita itu akan beriklan di Facebook dengan strategi non konversi, tapi tetap bisa menghasilkan cuan gitu. Nah ini yang bakal nanti dibahas tuh dari mulai Astagfirullah. Ini udah laptop gua. Bentar. Sorry teman-teman, ada kendala teknis. Udah kelihatan lagi belum ya? Suara saya ada aman? Maafkan teman-teman. Sorry. Tadi tiba-tiba laptopnya nge-hibernate. Astagfirullah, kepencet kayaknya sih. Diulang sedikit ya. Jadi di kesempatan kali ini, di webinar kali ini kita akan coba bahas strategi Facebook Ads for Rakyat. Jadi ini tuh cara ngiklan non konversi yang notabene modalnya sedikit gitu tanpa harus nyiapin landing page. Cuman memang agak ribet di back end gitu. Jadi cara persiapan CS-nya seperti apa, nyari produknya seperti apa, semuanya akan dibahas hari ini. Nah, ini kita sistemnya saya bahas, nanti kita diskusi, kita open pertanyaan juga. Buat teman-teman yang udah join di workshop offline-nya juga boleh mengulang dan boleh bertanya kembali gitu kalau untuk ada kendala-kendala segala macam. Dan nanti mungkin ada rekapnya kapan Om? Hari ini juga disatuin apa gimana? Rekaman. Bukan rekaman, rekap yang buat yang online. Oh. Ya, di ujung aja. Ya udah di ujung buat diskusi buat teman-teman yang sudah praktek. Kegedean volume musik, emang ada suara musiknya? Kagak ada suara musiknya loh Om. Ini saya cuma ngomong biasa aja, nggak ada musik apa-apa. Dan ini mohon maaf tadi saya bilang di mute dulu ya sama teman-teman ya semuanya. Dan ini yang ada sekarang suaranya cuma suara saya aja. Nah, sip, nggak ada musik tuh, di tempat lain juga nggak ada musik. Oke, kita lanjut ya, kita mulai ya teman-teman. Untuk materinya sudah di-share juga di grup Telegram. Silakan teman-teman juga boleh buka bareng-bareng nih, yang di pertama saya buka ini di Power Editor apa namanya, presentasi lah ya teman-teman. Di presentasinya silakan dibuka. Oke, nah ini pendahuluan dulu ya. Pendahuluan. Apa itu iklan non konversi gitu ya. Terus nanti kita bahas juga kenapa harus iklan non konversi, terus bagaimana cara memulai iklan non konversi. Ini kita akan bahas semua.
Nah, jadi apa sih iklan non konversi itu gitu? Iklan non konversi itu buat teman-teman yang baru beriklan di Facebook, saya coba jelasin dulu sedikit. Jadi iklan di Facebook itu umumnya itu terbagi menjadi dua kategori lah ibaratnya. Objektifnya terbagi tiga sebenarnya. Ada dua, ada untuk awareness atau untuk orang lihat aja gitu ya, untuk branding biasanya, untuk video view dan lain sebagainya, orang-orang lihat video. Ada juga untuk orang nyari penjualan gitu, misalkan kita jualan produk sendal atau baju gitu misalkan di Facebook. Nah, biasanya kalau untuk jualan ini orang cenderung sekarang pakainya itu konversi. Nah, untuk iklan konversi ini kita wajib butuh yang namanya website gitu. Jadi kita harus bikin landing page, terus kita harus bikin formnya atau enggak bikin button ke WA-nya dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau untuk non konversi ini itu kita nggak butuh yang namanya website. Jadi customer itu nanti langsung masuk ke WhatsApp kita kayak gitu. Nah, calon customer itu langsung masuk ke WhatsApp kita sehingga ini bisa cocok banget buat teman-teman yang memang baru memulai ataupun teman-teman yang mau mencoba strategi lain ketika misalkan iklan konversi ini banyak kendala, misalkan iklannya mahal atau akunnya mati terus dan lain sebagainya. Nah, dengan non konversi ini diharapkan bisa mengatasi kendala-kendala tersebut kayak gitu. Ini ada 3 faktor utama ya. Produk, iklan, sama pengolahan CS kalau di iklan non konversi ini. Beda halnya ketika nanti bahasanya konversi ya. Kalau konversi kan calon customer itu memang tidak butuh edukasi lagi. Kemudian sudah dibantu closing oleh landing page atau halaman penjualan gitu. Sedangkan kalau non konversi ini karena tidak ada halaman penjualan, jadi otomatis customer lihat iklan kita di Facebook, tertarik minat, kemudian langsung masuk ke WhatsApp-nya kita. Gitu ya. Jadi nanti akan dibahas juga strategi-strategi gimana pengolahan lead di customer service gitu. Jadi si customer service ini juga bekerja sebagai sales. Gitu. Oke, ini lanjut ke slide berikutnya. Kenapa harus iklan non konversi? Jadi ada dua sih kalau yang saya rasakan. Yang pertama itu lebih hemat, sangat jauh lebih hemat sekali. Kenapa lebih hemat? Karena dari segi biaya iklan itu optimasi dari Facebooknya itu dari segi CPM-nya itu jauh banget lebih murah kayak gitu. Kemudian dia lebih awet ke akun iklan. Nah, buat teman-teman yang mungkin merasakan banyak masalah ketika beriklan di Facebook, iklan non konversi ini sebenarnya bisa jadi solusi juga kayak gitu. Lanjut ya. Nah, terus bagaimana sih saya mau ngiklan non konversi itu, apa aja yang harus dipersiapkan gitu ya. Nah, yang pertama itu siapin dulu akun iklan yang support pesan WA. Nah, ini di awal saya ngadain offline seminar online offline ini untuk si workshop iklan non konversi atau Rakjal ini, dulu itu ngiklannya itu hanya bisa di Business Manager. Jadi di Facebook itu ada fitur namanya Business Manager buat teman-teman yang baru ngiklan. Nah, itu cuma bisa di situ. Tapi sekarang itu di akun biasa pun, di akun personal pun sudah bisa dipakai untuk ngiklan ke WhatsApp kayak gitu ya. Kemudian kalau akun iklannya sudah ada, nanti diajarin juga ya cara bikin akun iklannya seperti apa, persiapan akun iklannya seperti apa, nanti diajarin. Bahkan yang dari nol pun nanti kalau kebingungan cara bikin akun iklan dan lain sebagainya nanti kita boleh bahas, dan nanti ada support Ombik yang bisa ngebantu, bisa dibikinin video atau misalkan mau diajarin juga bisa kayak gitu. Kemudian yang nggak kalah penting tuh harus nyiapin produk untuk dipromosiin gitu ya. Kita kan mau jualan nih di Facebook, nyari dulu produknya gitu misalkan. Nah, produk seperti apa sih yang cocok gitu, yang bisa diiklanin di Facebook kayak gitu. Nah, untungnya kalau untuk kelas non konversi ini, jadi iklan itu bisa murah banget, kemudian barang pun bisa apa aja sebenarnya. Dan itu bahkan nyomot barang yang ngambil dari Shopee, ngambil dari Tokopedia pun bisa kayak gitu. Kemudian kalau sudah ada barangnya, nah ini barangnya gimana nanti sistemnya? Ya bisa ngambil dari
kita punya barang sendiri, kita stok barang sendiri, atau nanti kita order itu kalau udah ada yang pesan aja gitu bisa, nggak masalah. Kemudian yang ketiga itu menyiapkan ads kreatif gitu. Ads kreatif itu bentuk iklannya yang nanti tampil di calon customer kita ya, atau di orang-orang yang mau jadi pembeli kita gitu, iklannya akan muncul. Nah itu kita nyiapin iklannya yang seperti apa. Nah ini biasanya kalau saya pakai video, iklannya itu bentuknya video, nanti akan diajarin cara bikin videonya seperti apa. Tapi kalau misalkan untuk produk-produk yang tidak terlalu banyak edukasi, misalkan contoh fashion kayak gitu, itu nggak usah pakai video ads, nggak apa-apa, cukup pakai gambar aja bisa kayak gitu. Nah yang keempat itu menyiapkan customer service, karena kan kalau di non konversi ini cara closingnya itu ada di customer service, jadi orang beli itu harus dilayanin gitulah ibaratnya. Kalau misalkan pakai konversi kan orang kalau mau order ya langsung isi aja form pemesanan gitu kan, karena ada websitenya. Tapi kalau untuk non konversi atau rakjal ini, karena ini minim budget, nah negatifnya tadi tidak ada website yang melayani si closing. Jadi akhirnya untuk pemesanan itu terjadinya di WhatsApp. Gitu. Nah ini yang harus disiapkan, gimana tekniknya mengajak orang untuk beneran pesan, kemudian mempersuasinya seperti apa, mengolah orang-orang yang misalkan nggak respon, cara ngehandle orderannya seperti apa, nanti ini akan dibahas kayak gitu. Jadi kurang lebih ada 4 inilah yang harus dipersiapkan gitu ya. Nah, lanjut ya. Nah, menyiapkan akun iklan. Nah, akun iklan ini di tutorialnya, di modulnya ini masih belum update ya teman-teman, karena ini masih cara nyiapin bisnis manager. Tapi kalau teman-teman mau iklan di akun personal pun nggak masalah. Itu cuman ini silahkan kalau mau praktek bikin bisnis manager yang limitnya itu minimal 750.000, kemudian dia support iklan langsung ke WhatsApp, itu bisa pakai cara ini gitu ya. Karena tadi nggak semua akun iklan itu support iklan langsung ke WhatsApp. Kayak gitu. Ini ada errornya kayak gini nih. Iklan yang mengarah ke WhatsApp bisa dibuat setelah beberapa minggu sesuai kebijakan kami. Jadi kalau akunnya baru tuh rata-rata belum bisa ngiklan ke WhatsApp. Nah, biasanya untuk nge-bypass ini, untuk melewati error ini, itu teman-teman bisa diakalin pakai cara seperti ini. Nah, ini yang diperlukan apa? Yang diperlukan yang pertama itu teman-teman bikin halaman dulu di Facebook, kemudian siapin akun WA bisnis, ya, yang belum terkonek ke Facebook, dan nanti akan bikin bisnis manager yang otomatis kita akan setup, seperti apa setupnya nanti diajarin. Ini ada semua di modul ya, jadi teman-teman tinggal praktek aja, nggak masalah. Ini diajarin dari bikin fanpage-nya juga nih, buat teman-teman yang benar-benar baru mulai gitu ya. Nih lanjut ya. Nah, jadi yang pertama itu bikin dulu fanpage-nya gitu teman-teman. Fanpage-nya, jadi fanpage itu apa atau halaman itu apa, jadi ini tuh identitas ketika nanti teman-teman jualan di Facebook. Buat teman-teman yang baru mulai ngiklan, kalau kita jualan di Facebook kan biasanya pakai akun personal tuh, pakai nama kita gitu. Nah itu kalau apa namanya, yang hadap-hadapan sama si customer itu adalah identitasnya itu adalah si akun personalnya, nama kitanya ya, nama personal. Tapi kalau untuk iklan itu wajib pakai yang namanya halaman. Nah ini nama halamannya silakan boleh pakai nama tokonya teman-teman sendiri atau nama produknya, boleh. Misalkan mau jualan sendal, ya udah misalkan jual sendal murah gitu, misalkan toko sendal Jaya Abadi kayak gitu, nggak masalah, nama apa aja boleh gitu ya. Nah, ini cara bikinnya bisa dilihat di gambar, bisa diikutin aja seperti itu. Ini buat teman-teman yang udah ngiklan, udah jago lah, udah sering iklan, udah pasti pinter lah bikin halaman mah. Nah, yang perlu diperhatikan apa aja ketika bikin halaman? Yang pertama, nama halaman harus diisi, kemudian kategorinya boleh diisi toko diskon. Kalau misalkan bingung mau diisi apa, toko diskon aja isinya. Terus keterangan juga ini boleh diisi, boleh enggak sih sebenarnya. Cuman kalau saya biasanya diisi buat agar ada keterangannya aja. Kemudian nanti kalau sudah create, jangan lupa dikasih foto sama dikasih cover. Tapi kalau enggak pun foto aja minimal dikasih ya, karena ini nanti yang muncul di iklan, kalau nggak ada fotonya jelek jadinya. Oke. Kemudian kalau halamannya sudah kelar gimana nih?
Kalau halamannya sudah kelar, nah silakan teman-teman itu ke setting yang ada di halaman itu ya, pengelolaan settingnya, di menu setting masuk. Jadi buka dulu halaman yang udah teman-teman buat, kemudian masuk ke setting. Nanti ada menu WhatsApp di sini. Nah, kalau udah ada menu WhatsApp, masukin nomor WhatsApp teman-teman di sini yang belum terkoneksi ke Facebook ya, atau belum pernah koneksi kemanapun lah, ke fanpage belum, ke Facebook belum. Ini WA-nya harus WA bisnis teman-teman, jadi nggak bisa kalau WA biasa kayak gitu. Nah, ini nanti otomatis kalau akunnya, jadi tadi syaratnya ya, akun Facebooknya itu harus udah ada umurnya ya teman-teman, dan udah ada aktivitasnya. Minimal umurnya udah lumayan lah ya. Biasanya teman-teman kalau akunnya baru bikin, akun Facebooknya baru bikin, itu nanti nggak akan sukses nih bikin yang kayak gini, nanti bakal error gitu. Nah ini disarankan harus pakai akun yang tua gitu. Bisa boleh pinjam ke teman, boleh. Mau beli dulu akunnya boleh. Yang penting harus ada aktivitas dulu lah gitu. Tapi kalau misalkan belum ada aktivitas ya silakan teman-teman komen-komen ke teman, nge-like dulu ke teman, nggak apa-apa gitu seharian atau gitu ya. Baru nanti berprogres ke arah sini gitu. Biar nanti proses ininya berhasil. Nah ini nanti kalau sudah dikoneksikan ke WhatsApp, itu otomatis teman-teman itu akan menggenerate satu buah business manager secara otomatis. Kayak gitu. Jadi ini bikin business manager tapi lewat WhatsApp gitu ya. Ini nanti dibuatin sama Facebooknya secara otomatis business manager, dan namanya itu akan sama persis dengan nama fanpage atau halamannya. Contoh tadi kan halaman saya namanya nama toko online nih. Nah di sini langsung otomatis namanya nama toko online. Gitu ya. Nah, ini juga ada keterangannya. Kalau sudah jadi business manajernya kita setup nih. Gitu. Cara setupnya sudah dijelasin juga di sini. Langsung buka halaman ini, kemudian pilih business manajernya. Nah, kemudian masuk ke menu ini, pengaturan bisnis. Nah, biasanya apa aja yang harus disetting? Yang pertama, nama business manajernya kalau mau diganti silahkan ganti. Nah, ini cara gantinya seperti ini. Kemudian emailnya harus dikonfirmasi. Gitu ya. Jadi ketika kita bikin business manager ini, emailnya itu harus terkonfirmasi karena nanti untuk ngirim notifikasi, pemberitahuan, lain sebagainya itu nanti dikirim ke email. Kayak gitu ya. Silahkan dicek aja emailnya kemudian dikonfirm. Kemudian, nah buat kalau teman-teman sudah beres tadi ganti nama bisnis manajernya, yang harus dilakukan berikutnya adalah memasukkan metode pembayaran ke bisnis manager. Karena kalau untuk beriklan itu kan kita bayar nih ke Facebook. Jadi otomatis kita harus memasukkan metode pembayaran. Kayak gitu. Nah ini cara-caranya seperti digambar kayak gini. Ikut-ikutin aja ya. Ini juga urutannya udah saya kasih ya seperti ini. Nah metode pembayaran ini apa aja sih yang bisa dipakai gitu ya. Jadi yang bisa dipakai kalau kartu debit ya, kartu ATM yang bisa dipakai itu Jenius, Bank Jago, Bank Mandiri, Bank Permata, kemudian Bank NISP, OCBC, kemudian apa lagi ya? Lumayan banyak sih. Tapi intinya sih harus support pembayaran online dan dia kartunya Visa atau Master. Jadi kalau GPN itu nggak bisa, gitu ya. Harus kartunya Visa atau Master, kayak gitu. Nah nanti kalau ada pertanyaan masalah ini boleh nanti kita diskusi ya, kayak gitu. Kemudian ini nggak ada yang aneh ya stepnya sampai sini, cuma cukup masukin aja datanya di sini. Nah ini contoh masukin sampai sini sampai ujung dan berhasil ya. Nah kemudian kalau sudah dimasukin metode pembayarannya, kita masuk ke bagian akun iklan. Nah, di sini kita bikin akun iklan. Nah, ini juga tinggal diikutin aja cara-caranya. Seperti ini. Kemudian ini yang penting di sini adalah ketika kita buat akun iklan baru, jadi satu business manager itu di awal itu cuma bisa bikin satu ads account ya, satu akun iklan aja. Tapi nantinya teman-teman tuh bisa bikin banyak gitu ya. Jadi kalau satunya udah lancar dipakai, nanti bisa bikin 3 gitu. Nah dari 3 ini kalau dilancar dipakai bisa naik jadi 5, dari 5 ini dilancar dipakai bisa jadi 10
kayak gitu. Nah, kok bisa kok kita butuh banyak-banyak akun iklan gitu? Nanti dijelasin. Jadi akun iklan ini berfungsi buat teman-teman ngegas iklan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan udah ketahuan nih iklannya pakai satu akun udah cuan gitu. Nah, nanti mau dibanyakin iklannya mau digeber lagi, mau penghasilannya mau ditingkatkan lagi, akun iklan pun harus banyak kayak gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan saat bikin akun iklan. Ada 3 pertanyaan kan. Yang pertama, nama akun iklannya. Ini bebas, misalkan saya kasih nama akun 1 gitu. Kemudian zona waktu ya dikasih aja Jakarta lah defaultnya gitu ya. Jakarta. Kemudian mata uangnya IDR kayak gitu. Biar nggak pusing ya. Biar kita nanti spendingnya berapa segala macam, ketahuannya ya udah Indonesia aja. Kemudian nanti akan keluar, kalau kita klik selanjutnya akan keluar pop-up yang baru. Akun ini digunakan untuk siapa? Pilih aja bisnis saya, kayak gitu ya. Oke, dilanjutkan. Ini diikutin aja ya. Seperti ini diikutin saja. Kalau sudah berhasil nanti akan seperti notif nomor 8. Nih, akun berhasil dibuat. Nanti bisa boleh tutup, bisa tambahkan info pembayaran. Nah, disarankan kalau misalkan teman-teman baru bikin langsung aja tambahkan info pembayaran, karena kan tadi sebelumnya kita sudah masukin di bisnis manajernya. Tinggal dipencet tambahkan info pembayaran, maka akan keluar pop-up seperti nomor 9. Nah, ada lokasi dan mata uang. Jadi buat teman-teman nih sedikit di sharing, buat teman-teman yang mau nggak kena pajak 11%, apalagi sekarang kan ada pajak 11%, dan maunya ini informasinya sensitif, jangan disebarluaskan, takutnya jadi disalahgunakan dan lain sebagainya. Ini kan karena ini materinya Rakjal, jadi biar bisa menghemat 11% pengeluaran karena kita nggak bayar pajak nih, saya share triknya di sini gitu ya. Gitu. Jadi pas bagian ini lokasi dan mata uang, negaranya itu teman-teman ganti ke Hong Kong. Kayak gitu ya. Jadi selain Hong Kong sih banyak ya yang lain, yang negara-negara yang memang tidak ada pajak di negara tersebut gitu ya. Kalau dulu kan bisa Vietnam, bisa Kamboja, bisa banyak lah. Cuman saya sarankan pakainya Hong Kong aja. Karena Hong Kong udah terbukti bebas pajaknya dari dulu. Kalau si Vietnam itu sekarang udah mulai ada pajak kayak gitu. Dan kemungkinan Vietnam itu lebih banyak masalah ketimbang Hong Kong gitu akunnya ya. Nanti akun kedepannya itu bahkan lebih banyak masalah karena di negaranya sendiri Facebook itu terlalu banyak dieksploitasi gitu oleh negara Vietnam. Jadi saya sarankan jangan pakai Vietnam. Pakainya Hong Kong kalau memang mau bebas pajak. Tapi kalau memang teman-teman mau taat pajak, ya silakan ini settingnya Indonesia aja. Nanti akan dikenakan PPN 11% kayak gitu. Jadi di luar biaya iklan ada biaya PPN 11%. Tapi kalau nggak mau kena PPN, ininya diganti sama Hong Kong. Gitu. Oke, kemudian tinggal selanjutnya nanti tinggal pilih metode pembayaran pengelola bisnis karena kita sudah masukin tadi di Business Manager. Kemudian pilih metode pembayarannya dan kemudian selesai. Sudah bereslah kita menyiapkan Business Manager atau akun iklan yang bisa kita pakai kayak gitu ya untuk beriklan di WhatsApp. Tapi kalau teman-teman misalkan punya akun personal pun tanpa harus melalui step yang tadi nggak masalah. Cuman cara masukin pembayaran bisa diikutin ya. Caranya seperti tadi kalau misalkan tidak mau terkena PPN 11%. Kemudian sudah kita langsung ke menyiapkan WA bisnis. Nah, ini karena nanti closingnya itu di WhatsApp, apa aja yang harus disiapkan? Nah, yang harus disiapkan ini bisnis profile, away message, quick reply, label, sama katalog. Nah, ini sebenarnya ada beberapa yang sunnah, tapi kalau misalkan mau diisi sila itu lebih bagus. Karena nanti karena customer itu kan banyaknya ngumpulnya itu di WA ya. Ini untuk mempermudah pekerjaan kita atau si customer service untuk mengclosingkan orderan. Nah, ini mah teman-teman udah pinter semua lah ya, pasti semua udah punya WhatsApp semua gitu intinya. Nah, ini setup bisnis profile. Nah, apa aja sih yang harus di setup, poin-poin yang penting kayak gitu ya. Yang pertama, nama customer service bisa ditambahkan identitas toko. Contoh misalkan kalau saya jualan bibit, contohnya namanya Fitri Bibit Unggul Online misalkan. Nah, ini nama boleh samaran,
foto profil boleh samaran, jadi nggak harus sama nama aslinya nggak apa-apa. Yang penting namanya kelihatan bonafit gitu ya, kelihatan terpercaya kayak gitu. Misalkan nih nama CS-nya Maman gitu ya, daripada si Maman ini nanti orang curiga ini kok Maman gitu maksudnya ya, boleh tuh diganti sama Fitri gitu, nggak apa-apa gitu, nama Fitri. Kemudian foto profilnya cari foto profil yang estetik ya, yang terpercaya gitu, jangan fotokopi kakak gitu, fotokopi KTP lah dipasang, jangan ya kayak gitu. Itu silakan kasih foto terbaik. Nah, ini sedikit info tambahan. CS wanita itu lebih di-trusted sama si customer, walaupun di belakang itu sebenarnya laki-laki ya, kayak gitu. Karena di tempat saya pun CS itu yang militan itu malah cowok-cowok gitu, karena bisa apa ya, bisa kerja 24 jam gitu ya, nggak ngerti waktu, kemudian kerjanya juga apa, nggak baperan, kemudian apa namanya, si cowok ini ya, tapi dia pura-pura jadi cewek gitu, pura-pura jadi cewek, jadi foto profilnya cewek, namanya cewek kayak gitu. Kemudian business hours ini boleh ditambahin kalau memang mau setting away message di luar jam kerja, biar nanti kalau misalkan ada customer yang masuk ke kita, kemudian kitanya apa, si CS-nya itu lagi istirahat atau lagi di luar jam kerja, biar seenggaknya nggak kabur, ada message away lah yang ditambahkan, biar tahu nih bahwa oh CS-nya tokonya lagi tutup, nanti di follow up-nya nanti pas jam kerja kayak gitu. Kayak selebihnya itu sunnah. Nah, ini si business hours dan away message ini bisa dihilangkan kalau teman-teman nanti setting auto replace pakai third party atau tools lain lah gitu ya. Jadi CS bisa kerja 24 jam nih kalau pakai auto replace. Nanti diajarin juga kayak gimana ini. Seperti itu. Nah, ini contoh away message seperti ini. Jadi biar customer itu tahu gitu ya, nggak kabur kalau misalkan datang, misalkan udah waktunya tidur, misalkan CS-nya tuh tidur jam 1 malam kan tidur tuh, tapi tiba-tiba ada customer yang online terus pengen nanya barang gitu. Nah, masuk seenggaknya dia tuh nggak kabur karena terlalu lama dicuekin, biar tahu aja ngisinya kayak gini, misalkan nih, maaf kak karena toko online-nya sudah tutup, saya izin balas ketika jam kerja ya kak, nanti kasih jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa kayak gitu. Nah, ini seperti ini. Kemudian quick reply ini juga silakan diisi kalau untuk teman-teman yang memang mau nge-CS-in full di handphone, gitu ya, full di handphone, nggak pakai komputer, nggak pakai laptop, kayak gitu ya. Nah, ini contohnya cocoknya gini. Kenapa saya ajarin kayak gini? Karena bisa aja ada misalkan nih yang baru belajar, nggak punya customer service, terus pengen ngeladenin sendiri, atau misalkan memberdayakan adiknya, memberdayakan kakaknya, memberdayakan ibunya untuk jadi customer service, misalkannya meladenin orang jualan gitu, nggak apa-apa. Jadi modalnya cuma satu handphone dan satu WhatsApp gitu. Nah, ini di setting quick replace-nya. Quick replace ini untuk mempercepat jawaban ya teman-teman ya. Jadi jawaban template-template kata-kata yang sering dipakai silahkan disetting di sini kayak gitu. Ini simple lah ya kayak gitu. Contohnya ini saya ngisi quick reply-nya COD. Ini kalau misalkan ada yang mau COD, kata-katanya seperti apa disetting aja. Kemudian kalau mau replay yang balasan tentang COD, saya cukup pakai garis miring COD gitu ya jawabannya. Jadi nggak usah ngetik panjang lebar seperti ini kayak gitu, karena sudah disiapkan di quick replies. Udah kayak gitu. Nah, ini yang penting banget juga adalah label chat gitu. Sangat penting ini karena label chat ini untuk mengkategorikan customer. Nah, ini customer ini tuh banyak macamnya nanti teman-teman ya. Ada yang bisu gitu ya, jadi udah di follow up diem. Kemudian ada juga yang misalkan oh ya nanti tanya dulu suami, tanya dulu istri. Ada yang banyak alasan, ada yang nunggu gajian lah, ada yang minta diskon lah, kayak gitu. Ada segala macam. Nah, itu tuh kita nanti kategorikan gitu. Kenapa kita kategorikan? Karena nanti cara follow up-nya itu akan beda-beda teman-teman. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu cara follow up-nya akan beda-beda. Kayak gitu. Nah, ini
harus wajib dilabelin biar tahu nih. Label yang penting itu ya biasanya nama produknya apa, dilabelin, tanggal masuknya kapan, kemudian dia masuk ke kategori customer yang seperti apa, gitu ya. Ini contoh label chatnya seperti ini nih, misalkan nama produk apa, kemudian ini tanggalnya masuknya kapan, ada lagi juga kategorinya, ini TR, TO, TG, TNH itu kategori. Nah, pengkategorian ini nanti saya ajarin dan ini boleh teman-teman pakai kategori sendiri itu. Penamaannya bebas, teman-teman bisa atur sendiri. Nah, ini kategori labelnya seperti ini ya, teman-teman ya. Bisa dilihat di layar. Yang pertama yang penting itu nama produk, kemudian tanggal chat masuk biar tahu ini follow up hari keberapa gitu ya. Kemudian jawaban atau respon customernya. Nah, kebiasaan jawaban customer di Indonesia itu ada beberapa nih ya. Yang pertama tidak jawab atau tidak respon atau read only ya. Ini silakan teman-teman bikin labelnya sendiri. Misalkan tidak jawab disingkat menjadi TJ gitu, boleh. Atau misalkan read only RO gitu, boleh. Atau tidak ada respon gitu. Misalkan kasih namanya apa, misalkan bebas lah teman-teman boleh ngasih nama, yang penting teman-teman tuh tahu kalau misalkan labelnya itu berarti si customer tuh berakhir di tidak menjawab gitu ya, customernya cuek gitu. Nah itu dilabelin seperti itu. Kemudian kategori nomor 2, selalu tanya harga, minta diskon atau potongan ongkir kayak gitu ya, tawar harga lah ibaratnya, suka tawar harga. Nah itu boleh disingkat juga, misalkan TH, MD, bebas lah, terserah pokoknya. Kalau saya biasanya dikasih labelnya tuh singkatan aja gitu, misalkan tadi tidak jawab TJ, misalkan tawar harga TH, misalkan kayak gitu, boleh kayak gitu. Ada juga yang tunggu gajian, nah alibinya gitu, tunggu gajian. Nah ada aja kan seperti itu, nanti udah nanya-nanya barang tapi ujung-ujungnya nanti deh Kak tunggu gajian kayak gitu segala macam. Nah itu silahkan ditandain juga, tunggu gajian misalkan TG kayak gitu. Ada juga yang tanya istri, tanya suami. Nah itu boleh tanya pasangan misalkan TP kayak gitu. Terus ada yang ngomong mahal, sorry kepindahin. Nah ada yang bilang mahal, ada yang belum cukup uang lah, ada yang, terus ada juga yang berhasil pesan ya, yang berhasil di order. Ini pindahinnya gimana sih? Nah, sip. Oke. Nah itu silahkan dilabelin ya teman-teman. Pokoknya tadi kategorinya udah dikasih, pelabelannya terserah teman-teman, kayak gitu ya. Pelabelannya terserah teman-teman. Nah kemudian ini yang penting nih, senjata CS untuk sebentar. Senjata CS untuk bisa jadi closing atau jadi order nih, customer yang udah nanya-nanya itu jadi order, atau nge-follow up-nya seperti apa sih biar nanti jadi closing gitu. Nah itu harus ada senjatanya, itu harus disediakan nih dari awal teman-teman ya senjatanya ya. Yang pertama itu diskon harga. Ini nih, jadi buat yang tadi tanya diskon, tawar harga, minta ongkir dikurangin dan sebagainya, itu memang harus disiapkan dari awal. Spare-nya, budgetnya harus disiapin dari awal. Nah ini, jadi diskon harga ini harus kita siapin dari awal. Kemudian ada juga yang pre-ongkir atau subsidi ongkir. Nah ini boleh disiapin juga dari awal. Nah, biasanya kalau untuk yang di Pulau Jawa saya kasih pre-ongkir, karena kan ongkir dari tempat saya ke customer yang di Pulau Jawa itu paling ya Jawa Barat lah ya, itu nggak terlalu mahal lah, paling 10.000. Nah itu udah di-spare dari awal gitu budgetnya. Kemudian ada juga pre-produk atau bonus tambahan atau surprise produk kayak gitu. Nanti juga diajarin teknik ini biar nanti nge-follow up di hari kedua, hari ketiga itu orang jadi closing gara-gara ada bonus tambahan yang susah dilewatkan gitu ya. Kemudian ada teknik bundling ya. Teknik bundling itu misalkan kalau beli 2 dapat 3 gitu, atau beli 3 dapat 5 misalkan kayak gitu. Ini biasanya untuk meningkatkan AOV atau average order ya. Jadi nilai sekali ordernya itu meningkat. Jadi dari segi cuan meningkat ya, karena kita misalkan jualan barang 2 tapi bonus 1, secara hitungan itu misalkan kalau hitungan satuan kita rugi, tapi kalau hitungan sekali order itu kita jadi lebih untung
kayak gitu. Kemudian ada juga yang namanya bump product. Bump product itu produk pendamping. Jadi misalkan ketika kita jualan sendal, nah bump produknya itu kita tawarin lagi produk yang lain kayak gitu ya, yang sepadan sama sendal. Misalkan sendal yang lain atau misalkan apa ya, yang hubungannya sama sendal gitu boleh kayak gitu ditawarin juga. Kemudian yang terakhir itu senjatanya adalah menghibah. Ini untuk customer-customer yang tidak respon atau ngilang. Nanti diajarin juga seperti apa caranya. Oke. Mohon maaf, saya baru baca chattingan ini putus-putus. Sekarang masih putus-putus atau lancar teman-teman? Tolong di chat. Sekarang aman. Siap. Oke. Karena sudah sampai sini, silakan yang mau bertanya boleh. Nanti saya izinkan untuk dinyalakan mic-nya. Paling angkat tangan dulu ya yang mau nanya. Kalau enggak di chatting aja juga boleh. Nah, Ibnu Amr boleh. Bentar. Abik dulu jadi co-host ya? Hah? Oh ya udah siap. Oke, Ibnu Amr ya, sebentar ya, Om. Gimana sih? Mata uang Indonesia tetap, Om. Ini ada Om Priagung Usmana nanya, mata uang yang setting itu apa? Indonesia aja biar nggak bingung. Yang diganti itu lokasinya. Lokasinya itu kita bikin Hong Kong. Tapi kalau mata uang Indonesia tetap ya, IDR ya. Kita cinta IDR biar nggak pusing masalahnya. Sebentar, tadi siapa yang angkat tangan? Mohon maaf. Om Ibnu ya? Ya, silahkan Om. Udah saya minta di unmute boleh. Nah, oke. Siap. Ya, izin nanya, saya ada 2 pertanyaan. Boleh. Yang pertama ini, apakah verif bisnis itu penting dan harus gitu? Oke, kemudian? Yang pertama. Yang kedua, bisa nggak kira-kira kalau kita set WA bisnis itu banyak WA bisnis, tapi di satu device lah, di satu HP. Misalnya kita kan punya niche banyak nih. Nah kan kalau bisa pasang tag itu kan cuma di WA bisnis, bisa nggak kira-kira? Satu HP, satu device, tapi punya banyak WA bisnis gitu. Makasih ya. Oke, yes. Pertanyaan pertama, penting nggak sih untuk verifikasi business manager? Jadi buat teman-teman yang memang belum beriklan nih, di Facebook tuh kan ada yang namanya fitur business manager. Si business manager ini tuh tempat kita mengelola akun iklan, aset-aset yang berhubungan sama iklan ada di situ semua lah. Halaman bisa terkoneksi ke situ. Kemudian ada pixel, ada data customer, ada data audiens dan lain sebagainya. Nah ini tuh nanti pada masanya akan minta verifikasi. Kenapa akan minta verifikasi? Biasanya kalau business manager ini asetnya atau akun iklannya itu spending signifikan besar kayak gitu ya. Misalkan nih tiba-tiba dalam kurun waktu 1 minggu spending hariannya rata-rata di angka 10 juta misalkan atau 5 juta kayak gitu. Nah itu otomatis si Facebooknya sendiri akan melihat, wah ini orang bisnisnya lancar, kok spendingnya gede banget gitu. Ini otomatis si Facebook tuh akan menanyakan legalitas bisnisnya, makanya dia minta verifikasi kayak gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang iklannya masih receh-receh, nggak usah diverifikasi, nggak apa-apa kayak gitu. Nah ini buat menghindari iklannya nanti terjeda, tiba-tiba bisnisnya minta verifikasi, ya udah kalau memang ada datanya diverifikasi itu lebih bagus kayak gitu. Tapi untuk kekuatan dan lain sebagainya, untuk saat ini sih belum ada faktor yang memperkuat ya untuk verif bisnis itu nggak terlalu signifikan lah bedanya akun yang diverifikasi, bisnis manager yang diverifikasi sama nggak tuh nggak terlalu beda lah intinya gitu. Jadi boleh diverifikasi boleh enggak. Cuman kalau untuk teman-teman yang baru mulai nggak usah lah dipikirin verifikasi bisnis tuh nggak usah. Tapi kalau teman-teman yang memang sudah serius, yang sudah spendingnya lumayan, kemudian CS-nya banyak, spendingnya lumayan bakal besar, disarankan sih dari awal diverifikasi kayak gitu ya. Nah kalau nggak mau ribet, bisa juga beli business manager yang sudah jadi dan sudah terverifikasi kayak gitu. Oke, terus pertanyaan nomor 2 adalah tadi bisa nggak sih satu device
2 WhatsApp. Kemungkinan sih bisa. Kemungkinan ya, tapi saya belum pernah nyoba gitu. Belum pernah nyoba. Kemungkinan sih bisa. Mungkin di cloning aplikasinya itu bisa. Teman nggak tahu nih ada nggak aplikasi buat nge-cloning WhatsApp bisnis yang bisa gitu. Saya nggak pernah nyoba masalahnya. Kenapa saya nggak pernah nyoba? Karena akan menjadi ribet gitu. Nantinya gini Om, satu WA aja ketika nge-handle customer yang lumayan banyak itu bakal menyita waktu Om, bakal menyita waktu untuk mereply dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang saya sih biasanya satu device satu WA bisnis kayak gitu. Bahkan malah jatuhnya nanti ketika banyak CS ya harus banyak device gitu. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan terjawab sih. Tapi kalau untuk kemungkinan bisa apa enggaknya bisa sih. Gitu ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, saya coba lanjut pertanyaan yang di chattingan dulu ya. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang mau, ini ada orang 2 angkat tangan, boleh nih. Nanti ya saya baca dulu yang di chattingan, kemudian yang angkat tangan bolehlah lanjut pertanyaan. Oke. 1 WA bisa berapa fanpage? Oke ya. Jadi gini, teman-teman. Kalau untuk keperluannya diiklankan, 1 WA ini bisa unlimited fanpage. Tapi kalau untuk keperluannya bikin business manager, 1 WA ini cuma bisa 2 kali bikin business manager. Itu ya. Jadi bisa di remove, dimasukin lagi di fanpage yang baru. Jadi cuma bisa 2 kali jadi business manager. Gitu ya. Jadi tadi itu tutorialnya kan baru cara bikin business manager lewat WA bisnis. Gitu ya. Keperluannya. Tapi kalau keperluannya untuk 1 WA dipakai untuk beriklan, nanti itu bisa di banyak fanpage, di banyak halaman lah ya. Cara nyetingnya nanti beda. Ya nggak kayak tadi cara nyetingnya. Gitu. Oke. Om, lokasi diganti tersebut nggak akan berpengaruh ke account quality kah? Nggak sih Om. Aman-aman. Selama ini saya aman-aman aja. Om, kalau ya bisnis kena banned setelah di-report berapa orang ya? Kurang tahu, jadi ini teman-teman nih buat disarankan nih buat WA bisnisnya yang baru bikin, disarankan jangan langsung digeber chattingan banyak gitu. Silahkan chatting dulu aja ke teman, ke nomor-nomor yang dikenal gitu, ke nomor sendiri, ke nomor saudara, ke nomor siapa, itu dibikin chatting dulu aja. Itu yang biasanya kena ban itu karena aktivitasnya di luar kebiasaan ya, tiba-tiba chatting banyak atau di report. Nah, kalau berapa banyak yang report itu kita nggak tahu. Kayak gitu. Cuman bandingnya cepat kok kalau akun WA di ban, bandingnya cepat, biasanya 1 hari atau 2 hari balik kok kayak gitu. Bisa pakai BM lama dan fanpage lama hanya ganti nomor WA? Bisa banget. Ini tadi diajarin tuh cara bikin business manager dari awal ya. Kalau untuk yang sudah punya fanpage, sudah punya BM, itu nanti bahasanya beda lagi karena itu tadi persiapan bikin BM ya. Kalau nanti persiapan untuk iklannya beda lagi ya. Jadi kalau udah ada halaman yang udah dibikin, WA-nya sudah punya, cara koneksinya kemana nanti diajarin. Itu beda lagi bahasanya ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi dari Om Roni, untuk keamanan BM apakah ada pengaruh email verifikasi, Gmail atau nama domain? Nah, jadi kalau untuk pengaruhnya sih nggak terlalu pengaruh ya, mau pakai domain pun nggak masalah, mau pakai Gmail pun nggak masalah. Tapi kalau untuk keperluan nanti teman-teman nge-verifikasi business manager itu wajib pakai nama domain. Kayak gitu sih ya. Gitu. Jadi kalau yang baru iklan nggak usah dipikirin, pakai Gmail aja jadi gitu ya. Ada Brigita nanya, kalau masalah tadinya ngiklan udah terlanjur bayar pajak, bisa diganti lokasi di BM-nya nggak? Nggak. Jadi sayangnya seperti itu ya. Jadi kalau udah di setting satu lokasi itu kita nggak bisa setting ulang. Tapi kita bisa bikin akun baru dan di akun baru ini kita bisa setting ke lokasi yang baru. Jadi lokasi ini sekali di setting dan sekali masuk bisnis, sekali di setting kemudian sekali masuk payment method atau masuk pembayaran itu sudah nggak bisa diganti lagi. Gitu ya, sudah langsung paten gitu. Oke. Nomor WA yang sudah ditulis atau di komen di Facebook masih bisa untuk iklan? Bisa. Kalau untuk iklan tuh nomor WA apa aja bisa Om. Ini tadi syaratnya itu WA yang kalau untuk bikin business manager ya. Jadi WA-nya belum pernah dipakai gitu sih. Tapi kalau untuk dipakai iklan, WA yang bekas CSS juga yang sekarang ada gitu nggak masalah. Bisa dipakai ya.
Sok ada yang mau tanya lagi, boleh angkat tangan, nanti saya nyalain. Ini gimana sih lihat yang angkat tangan? Ini yang angkat tangan siapa? Chatting dulu dah. Oh ini nih, Pak Ujan ya? Nah, Pak Ujan. Oh Pak Uji Awaludin, salah baca. Halo. Ya, halo, gimana Om? Maaf salah nama. Itu nyambung yang tadi, mastiin aja. Kalau nomor WA itu yang baru fresh banget itu buat BM aja ya maksudnya. Ya, betul. Kalau misalnya udah pernah nempel, dilepas tapi waktu nempel itu belum pernah buat BM, itu tetap nggak bisa buat BM. Dilepas dulu koneksinya Om, di settingnya WA-nya nanti biasanya masih terkoneksi ke Facebook, itu dilepas dulu. Iya kan, terus misalnya digunain buat Nggak bisa. di BM, nggak bisa. Bisa. Kan Bisa. satu nomor kan bisa bikin 2 BM. Caranya kalau sudah terkoneksi itu dilepas dulu di akun setting WA-nya. Ada di Facebook dan apa gitu lupa aku. Diklik itu di remove dulu. Nah, itu baru dikonekin lagi ke fanpage, itu otomatis bisa dipakai bikin BM. Oh gitu. Berarti maksimal 2 ya? Ya maksimal 2. Oke. Yuk, sementara itu dulu. Siap. Om Ibnu mau nanya lagi? Boleh, silakan. Oh ya, mau izin nanya lagi. Itu misalnya kan kalau BM kita tuh udah 3 account. Nah, yang 2 itu udah kita setting dengan IDR. Yang satu lagi kita setting dengan Hong Kong, bisa nggak kira-kira? Atau semuanya harus IDR? Nggak bisa, boleh. Boleh ya? Berarti nggak harus beda BM ya? Bisa di satu BM itu beda-beda lokasi ya, account. Oke, thank you. Oke. Jadi sedikit menjelaskan nih buat teman-teman. Nanti di Business Manager itu teman-teman bisa bikin banyak akun ads, akun iklan ya. Tadi saya sudah singgung di awal itu cuma bisa bikin satu akun iklan. Kemudian ketika satu iklan ini dipakai, nanti teman-teman tuh bisa bikin lagi tuh jadi 3. Boleh bikin 3 akun iklan lah. Nah 3 akun iklan ini boleh disetting beda-beda kok. Misalkan tadi kan yang disetting itu nama, time zone, sama pembayaran ya. Nah ini bisa disetting beda-beda semua. Nggak harus sama nggak apa-apa. Tapi kalau mau dibikin sama semua juga nggak masalah. Kayak gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya. Ini ada pertanyaan juga dari Om Roni lagi. Untuk keamanan, mana yang lebih disarankan? Cara atur payment di FB Ads, setting di BM langsung, 1 BM untuk banyak ads account, atau pasang kartu di masing-masing ads account? Mana yang lebih disarankan? Nah, kalau saya lebih menyarankan dipasang di Business Manager. Gitu. Jadi payment-nya itu dimasukin di Business Manager, baru dipasangkan di akun iklannya. Jangan langsung di akun iklannya. Kenapa seperti itu? Pertama, satu payment itu kalau dimasukin langsung ke akun personalnya atau ke ads account-nya, itu maksimal tuh 10. 8 sampai 10 lah maksimal tuh mentok. Walaupun beda BM itu biasanya udah nggak bisa lagi. Gitu. Cuman bisa dipakai di 8 ads account atau 8 sampai 10 ads account yang terpisah, mau sama BM mau beda BM. Nah, itu satu. Kemudian kedua, ketika ada masalah dengan payment-nya, payment-nya dianggap bermasalah sama Facebook, itu semua payment akan dihilangkan. Jadi semua ads account yang terkoneksi dengan payment itu akan jadi nggak ada payment methodnya, akan nol, payment methodnya akan hilang gitu. Itu kekurangannya kalau dimasukin secara langsung di ads account. Nah, sedangkan kalau teman-teman masukin dulu di Business Manager, kemudian dikonekin ke ads account, itu lebih mudah. Bukan lebih mudah ya, lebih menguntungkan. Kenapa? Karena satu payment method yang nempel di Business Manager itu bisa dipakai sampai ke 40 ads account yang ada di Business Manager itu. Kalau misalkan ads account-nya banyak ya, bisa sampai 40. Kemudian bisa dipakai di 8 Business Manager yang berbeda. Jadi kalau si ads manajernya itu nanti anggaplah maksimal 10 gitu atau 3 dipakai di 8 kan lumayan, bisa di 24 ads account yang berbeda. Kalau tadi kan kalau di ads account yang terpisah maksimal itu cuma 10 kayak gitu. Dan kemudian kalau ada masalah tidak langsung dihilangkan karena ini payment-nya payment milik BM bukan milik personalnya kayak gitu.
Jadi lebih disarankan dimasukin dulu di Business Manager, kemudian dikoneksikan ke Ads Account daripada langsung dimasukin di Ads Account, kayak gitu ya. Oke, satu kali pertanyaan lagi ya, kita sambung ya bahasannya ya. Om Rio ya, silakan Om Rio. Om Rio mau bertanya? Ya, Om. Ya, silakan. Om, mau tanya Om. WA itu kan misal nih satu WA itu udah terhubung ke satu BM. Terus cuman BM-nya ke restrict, jadi restrictnya restrict permanen malah di ban, benar-benar nggak bisa dipakai. Otomatis kita bikin akun baru kan Om, BM baru. Di BM baru itu udah jalan, udah BM lama lah istilahnya. Cuman nggak bisa dikonekin dengan akun WA bisnis yang kemarin kita pakai yang ke band itu loh. Itu caranya gimana ya Om? Udah dilepas di itunya, di WA-nya, settingan WA-nya udah dilepas belum? Belum. Jadi dilepas dulu koneksi. Oh, dilepas dulu. Oh, gitu. Jadi di settingan WA tuh ada nanti Facebook dan apa gitu, itu dipencet nanti dia akan kelihatan terkoneksi ke bisnis mana, atau ke Facebook mana, itu nanti di remove dulu kayak gitu, baru bisa dipakai lagi. Nah, kalau kondisi seperti itu berulang lagi ke akun yang kedua, kena lagi nih. 2 kali Om. Oh, berarti kita harus ganti nomor. Ya kalau untuk bikin BM ya, tapi kalau untuk iklan mah pakai WA yang bekasan pun nggak masalah Om. Iya, maksudnya buat bikin BM gitu loh maksudnya Om. Ya, kalau untuk bikin BM itu seperti itu syarat. Oke, sip. Thank you Om. Sama-sama. Oke, sebentar. Udah ya. Pertanyaannya kita tutup dulu ya, kita lanjut dulu ya, deal ya. Kita lanjut dulu, nanti pertanyaannya disimpan dulu. Kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh nanya. Di grup juga boleh nanya. Kalau butuh bimbingan juga nanti bisa ada Om Bing. Ini saya mute dulu semuanya lagi. Kita lanjutin bahasanya dulu ya. Saya sedikit rekap ya. Jadi untuk bahasan awal tadi, kenapa kita harus iklan non konversi, apa itu iklan non konversi, persiapannya seperti apa aja yang harus disiapin, itu ada semua, dan ini ada di modul semua ya. Jadi insya Allah yang baru mulai pun kalau untuk persiapan nggak akan bingung, silahkan diikutin aja gitu. Lanjut ya, kita lanjut bahasanya. Sip. Cara ubah WA ke WA bisnis mah tinggal diinstal aja WA bisnisnya. Sebentar. Nah, oke, kita bahas produk dulu ya. Nih, tadi persiapan udah, kita masuk ke materi berikutnya, masalah produk. Jadi produk yang cocok nih apa sih buat iklan yang kayak gini gitu ya. Sebentar. Nah, biasanya gitu ya, sebelum kita bahas produknya, biasanya saya kategorikan produk itu ada 3 nih. Jadi kalau mau jualan, saya biasanya nyiapin 3 produk dulu. Gitu. Nah, ada produk utama, ada produk pendukung, ada produk decoy. Nah, produk decoy ini apa? Nanti dijelasin ya. Ini nggak wajib sebenarnya. Yang pertama produk utama, ini udah jelas. Produk yang akan kita jual secara langsung. Contoh, kita mau jualan baju, kita mau jualan jam tangan, kita mau jualan sepatu, kita mau jualan alat pel, kita mau jualan boneka, apapun itu. Dan ini dari mana ngambilnya? Boleh tadi dari marketplace. Kalau misalkan teman-teman tidak punya stok barang, bisa ngambil dari marketplace. Dan itu bisa pesan setelah nanti benar-benar ada yang deal order, itu bisa. Jadi ada delay pengiriman nggak masalah. Gitu. Nah, ini yang untuk produk utama ini kategorinya seperti apa? Oke ya. Kategorinya yang pertama itu nyari margin atau markup harganya itu minimal bisa di 50.000. Awal karena nanti akan kita ada spare lagi untuk pre-ongkir, spare lagi untuk diskon, spare lagi untuk apa segala macam kayak gitu. Jadi cari margin yang minimal bisa di up, bisa dijual, dinaikin minimal 50.000 dulu di awal kayak gitu. Nah, kemudian yang nggak kalah penting, karena tergantung teman-teman ya. Ini kalau misalkan mau nyari cuan dari cara ini, dari cara strategi konversi ini dengan anggapan barangnya itu hit and run, ibaratnya kayak barang apa aja boleh, yang penting saya cuan gitu, dengan metode atau strategi non konversi. Tapi kalau teman-teman udah ada produknya,
nanti closing rate di customer service ini mengikuti ya. Nanti ada bahasanya tersendiri. Tapi kalau misalkan mau hit and run, mau nyari cuan dari cara ini, yang harus jadi patokan tuh ada 2. Yang pertama di barang ya. Yang pertama tuh tadi barang itu bisa di up minimal 50.000. Kemudian closing rate di customer service atau di CS itu minimal itu 20%. Kalau di saya ya 20%. Dengan senjata, dengan SOP yang sudah disiapkan. Tapi kalau misalkan tidak dengan SOP tidak bisa closing di 20%, kita ganti produk. Jatuhnya seperti itu kalau hit and run. Cari produk yang cocok gitu ya, intinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada di produk pendukung. Produk pendukung ini untuk apa? Untuk meningkatkan cuan gitu. Jadi ketika kita jualan produk utama, kita akan sodorin produk-produk pendukung. Kayak gitu ya. Nah, ini biasanya untuk BAM produk, kemudian selain untuk BAM produk, untuk juga dijadikan bonus. Jadi ketika misalkan orang yang nggak closing, kita bisa tawarin bonus barang. Nah, biasanya nyari barang-barang yang HPP-nya atau harganya itu di bawah 10.000 kalau saya. Kayak gitu ya. Dan itu harus dimasukin ke margin harga jual di awal gitu ya. Kemudian produk Bitcoin. Nah, produk Bitcoin ini apa? Ini tuh untuk lead magnet biasanya. Jadi kalau untuk teman-teman yang main di WhatsApp pasti udah tahu semakin banyak lead yang masuk itu semakin bisa diolah di belakang. Jadi tanpa iklan lagi kita bisa olah tuh lead yang udah masuk. Nah, kayak gitu. Nah, ini sedikit cerita di tempat saya, lead yang bekas dulu atau bekas data customer itu kalau diprogres dengan baik dan benar, kita follow up lagi, kita tawarin barang yang lain, memang konversinya kecil. Tapi kalau kita kumpulin itu secara rutin selama 1 bulan, hasil closing dari ngolah lead itu biasanya bisa bayar si CS itu sendiri. Jadi kita nggak ngeluarin lagi biaya gaji biasanya. Gaji itu bisa dari ngolah lead yang sudah ada. Kayak itu lumayan kayak gitu nambah-nambah. Jadi pernah nih cerita di kantor saya itu CS tuh dulu ya. Awal-awal saya sekarang belum kayak sekarang tuh dulu CS cuma ada 3. Itu dengan ngolah lead yang sudah masuk itu sebulan itu saya bisa dapat bersih itu 20 sampai 25 juta tanpa ngiklan sama sekali. Kayak gitu. Tanpa ngiklan sama sekali karena cuman nge-follow up aja. Nah, dengan berkaca pengalaman saya seperti itu, nah ada nih cara ngiklan untuk ngumpulin lead masuk semurah-murahnya. Nah, tinggal leadnya ini nanti diolah di belakang untuk ditawarin produk kita yang utama. Ini biasanya untuk lead magnet ya. Lead magnet itu untuk menarik calon pembeli sebanyak mungkin dengan biaya iklan semurah mungkin. Kayak itu ya. Misalkan gambarnya gini nih. Kita mau jualan piring gitu ya. Kita mau jualan piring. Piring ini lumayan nih harganya 50.000 misalkan. Nah, buat menarik customer, kita nggak jualan piring dulu. Kita jualan sendok misalkan. Sendok ini misalkan harganya cuma 500 perak. Gitu. Otomatis orang yang tertarik lebih banyak karena harganya lebih murah. Gitu. Tapi dia masih satu kategori dengan si piring. Jadi orang-orang yang masuk lewat sendok ini bisa kita tawarin piring. Kayak gitu sih gambarannya ya. Produk Riko itu seperti itu. Lanjut. Nah, ini contohnya ya. Contoh gambarannya nih. Saya mau jualan bibit sirsak jumbo. HPP bibitnya cuma 25.000 misalkan ya. Saya tulis di situ. Kemudian produk pendukung. Produk pendukung ini bisa untuk upsell, bisa untuk pre-nya seperti apa. Nah, ini saya gambarin nih untuk yang pre-nya saya bisa tambahin misalkan pupuk. Pupuk ini modalnya cuma Rp2.000. Ini cocok untuk berproduk. Jadi ketika nanti saya follow up, bisa saya bilang, Pak, kalau beli sekarang nanti dapat bonus pupuk. Kayak gitu. Saya nggak terlalu pikirin karena dari awal saya sudah siapin ini barang ini bisa digratisin kayak gitu. Kemudian pupuk ada 2 macam nih, ada pupuk NPK, ada pupuk buah. Misalkan pupuk NPK tadi modalnya cuma Rp2.000 dan ini cocok untuk jadiin free product. Kemudian ada juga pupuk buah yang harga modalnya misalkan 10.000.
Nah, 10.000 ini modalnya. Nanti kita bisa jadiin bump produk atau upsell. Jadi ketika orang udah deal di beli sirsak, bibit sirsaknya, kita tawarin, nggak sekalian sama pupuk buahnya Pak, misalkan. Ini sayang pohonnya kalau nggak dipupuk, pertumbuhannya nggak optimal dan sebagainya misalkan. Ini pupuknya cuman 50.000 aja Pak, misalkan. Jadi dari asal harganya 10.000 kita tawarin di 50.000. Nama-nama profit jadinya. Gitu. Atau tadi planter bag 20.000 kita tawarin 75, kayak gitulah. Jadi cari barang-barang yang bisa dipakai untuk meningkatkan pendapatan kita. Ya anggaplah kalau teman-teman ke KFC, ke McD kan pasti selalu di upsell kayak gitu ya. Nggak sekalian Coca-Colanya, nggak sekalian apanya kayak gitu. Nah itu tuh lumayan. Misalkan ada 10% aja orang yang jadi 1% aja nggak 10%, itu lumayan buat nambah-nambah pendapatan daripada enggak gitu. Kayak gitu ya. Kemudian produk decoy-nya misalkan 10 set peralatan berkebun 250.000, saya jual di Facebook dengan harga 25.000 lah. Pun rugi dong misalkan. Barang yang 250.000 dijual cuma 25.000. Lagi-lagi ini hanya produk decoy untuk ngumpulin lead. Nanti tinggal kita bilang aja barangnya habis kayak gitu. Ini cuma untuk ngumpulin lead aja. Jadi nggak harus untuk jadi penjualan. Toh nanti leadnya diolah untuk diarahkan ke bibit sirsak gitu. Kayak gitu ini contohnya ya. Itu yang ngebedain produk utama, produk pendukung sama produk decoy. Nah, ini cara ngitung uangnya seperti ini ya, teman-teman. Contoh nih, si bibit sirsang ini modalnya kan tadi 25.000 misalkan. Kemudian marginnya saya up 50.000 misalkan. Kemudian tadi karena mau disiapin pre-item berupa pupuk, harganya 2.000 perak dimasukin. Kemudian subsidi ongkir atau diskon saya patok maksimal tuh di angka 10.000 gitu. Nah ini ditotalin tuh berarti harga jualnya di 87.000. Jadi dari 25.000 saya cari barang yang bisa di up ke harga 87.000. Nah ini untuk bibit sirsek ini masih memungkinkan untuk dijual di harga 99.000. Kayak gitu ya. Jadi saya masih ada spare banyak nih untuk diskon kayak gitu. Karena saya cuma nyarinya 50.000 sebenarnya. Jadi nanti ketika ada orang yang nego misalkan nego sampai ke 75.000 ya tetap saya kasih gitu karena spare diskonnya dari awal masih jauh. Gitu. Nah, ini untuk bundling. Bundling juga untuk ningkatin ya. Ningkatin apa? Ningkatin cuan gitu. Silakan dikasih spare harga yang lebih murah gitu karena nanti biar orang ngelihatnya oh iya lebih murah di bundling nih jadi gratis satu item misalkan kayak gitu. Ini cuannya masih jadi 100.000 beda kayak tadi kalau kita ngejual satu cuannya cuma 50.000 kalau kita ngejual 2 gratis satu cuannya 100.000 gitu. Tapi kalau secara satuan kita rugi 50.000 kan untungnya gitu bukan rugi sih nggak jadi untung 50.000 gitu bukan untuk rugi tapi ini lebih cuan karena kita dapatnya 100.000 secara uang ya kayak gitu. Ini bump produk. Ini juga nanti ke depannya karena ini kemarin tuh kepentok sama Idul Adha, kepentok sama Ramadan dan Idul Fitri, saya juga belum bisa bergerak jauh gitu. Memang ke depannya saya tuh mau ngumpulin produk-produk yang boleh teman-teman bisa iklanin lah gitu ya. Jadi saya split test juga. Misalkan nih saya penemu produk A, nih kalau yang mau ikut mangga gitu ibaratnya kayak gitu. Kayak gitu sama mau nyari juga supplier-supplier yang memang punya desktop atau barang-barang yang numpuk nggak kebuang nanti saya cobain iklan pakai ini kalau misalkan laku nah saya juga bisa lempar ke teman-teman juga jadi teman-teman bisa menghemat modal barang kayak gitu tapi kalau teman-teman yang ada modal ya boleh nyetok barang apa aja silahkan kayak gitu nggak masalah. Oke ya itu untuk masalah produk sok kalau ada yang mau nanya masalah produk boleh nanya dulu. Silakan yang mau nanya produk. Takutnya ada yang masalah produk, ada yang bingung. Oke, sebentar ada yang nanya 3 orang. Ini yang nanya 3 itu aja sih kayaknya. Bentar, kita lower hand dulu. Ulang ya. Sok, kalau yang mau nanya angkat tangan boleh. Om Ibnu lagi, boleh Om Ibnu silakan. Langganan nih Om Ibnu. Mau nanya gini,
Kalau seandainya kita main fashion kan itu udah lumayan berdarah ya. Maksudnya di MP banyak, di ini banyak. Atau katakan kita mau main kemeja, itu biasanya bisa ngambil profit 30.000. Itu kira-kira bisa diajar pakai teknik ini nggak? Oke, nanti saya liatin ya. Saya di sini saya buka kalkulator buat ngitung masuk apa enggak ya. Oke. Itu yang kedua. Ada yang kedua. Kalau misalnya kita ngegas herbal, kira-kira aman nggak kalau pakai teknik ini gitu? Biasanya kan kalau konversi kan sering kena tuh, untung kena inilah gitu kan. Kalau pakai teknik ini kira-kira aman nggak? Terima kasih. Oke, jadi untuk jawaban nomor 2 itu herbal bisa Om, herbal bisa. Tapi balik lagi asal ads copy-nya tidak melanggar TOS-nya Facebook kayak gitu. Paling kan kena disapprove tuh gitu. Kalau misalkan melanggar TOS tuh kena disapprove. Nanti dijelasin lah. Saya pernah mainin oles-oles, mainin herbal juga pakai cara kayak gini aman sih. Walaupun ujung-ujungnya nggak aman itu kalau misalkan ads copy kita itu ekstrim ataupun kena report orang, itu baru nggak aman, atau kena review manual dari Facebooknya, itu baru nggak aman. Tapi kalau misalkan secara ngiklan dibandingin dengan konversi yang pakai landing page itu jauh lebih aman gitu ya. Oke, thank you. Ya. Oke, saya baca dulu chattingan ya. Pertama dari Om Roni. Mas, untuk produk Dikoi tadi dijelaskan kalau 10 set alat berkebun 2 cuci gudang. Ya, jadi intinya untuk produk Dikoi ini cari produk yang menarik perhatian orang-orang yang satu niche dengan produk utama. Contoh tadi misalkan saya jualan bibit. Nah, otomatis saya gimana ya cara nyari lead-lead yang berhubungan dengan bibit? Ya udah saya jualan misalkan alat berkebun 250.000, saya coret nih gede-gede di es kopi, saya jual cuma 25.000 aja cuci gudang misalkan. Nah itu kan nanti banyak lead masuk. Nah kalau lead masuknya murah, misalkan per leadnya cuma 1.000, cuma 500 perak gitu misalkan, itu kan otomatis kita ngiklan 1 juta aja tuh misalkan udah ada 1.000 lead tuh, gitu. 1.000 lead ini nanti kita prospeknya nggak akan pakai si barang tadi kita akan bilang habis gitu. Kita akan bilang habis. Jadi nanti tuh, Pak, barangnya habis, mau dikabarin nggak kalau barangnya udah ada? Oh boleh misalkan. Bapak sayang sekali telat, yang masuk ini banyak banget, Bapak nggak kebagian. Nah, tapi kalau barang ada yang barang baru, mau dikabarin nggak? Mau. Nanti dikabarnya, Pak ada bibit, kayak gitu. Jadi nggak ditawarin lagi produk lain. Nanti kita tawarin terus aja produk-produk lain, gitu. Itu cara main lead magnet kayak gitu ya. Nanti diajarin. Oke. Yang angkat tangan ada 2, bentar ya, saya bahas dulu yang chatting dulu ya. Om, cara riset produk. Oke, jadi sedikit gambaran nih cara riset produk gimana. Bingung misalkan saya mau mulai dari mana nih, jualan produk yang seperti apa untuk cara ini gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet itu bisa dimulai dengan yang simpel-simpel. Contoh passion. Passion ini nggak ribet lah teman-teman. Insya Allah nggak ribet. Bikin ads copy-nya gampang, ngetesnya juga mudah, nggak terlalu banyak biaya juga. Gitu. Cari yang memang nggak terlalu banyak artikel. Contoh tuh nggak terlalu banyak warna, nggak terlalu banyak ukuran. Cari yang simpel-simpel itu lebih baik. Gitu. Misalkan contoh jam tangan, aksesoris, itu lebih mudah lah. Daripada misalkan teman-teman jualan baju yang warnanya banyak, ada panjang, ada pendek, ada L, ada XL, ada ML, itu kan ribet banget lah gitu ya. Cari yang artikelnya atau variannya nggak terlalu banyak. Itu bisa dimulai dari situ. Kalau misalkan males riset. Tapi kalau mau riset ada 2 cara. Nah, bisa teman-teman copy produk-produk yang di orang mainin di konversi. Itu tarik ke non konversi itu winning juga. Atau bekas-bekas winning zaman dulu mau dicoba lagi ke non konversi juga jadi winning. Gitu. Insya Allah jadi winning gitu karena biaya per leadnya murah gitu sih. Tinggal faktor nomor 2 tadi, kalau leadnya udah murah, nge-closinginnya bisa apa enggak gitu. Kalau misalkan nge-closinginnya susah, mending ganti. Tapi susah pun harus dengan SOP ya. Kalau belum ada SOP tapi udah ngomong susah, ya jangan kayak gitu. Jadi ini saya ajarin tuh tadi kan cara ngolahnya seperti apa, cara nyiapin CS-nya seperti apa, cara nyiapin produknya seperti apa. Kalau itu udah dijalanin tapi ternyata closing rate-nya susah, baru boleh ganti produk. Gitu ya. Jadi jangan dihandle sendiri tapi ternyata tidak closing, baru pindah-pindah produk gitu. Ya boleh juga sih kayak gitu, nggak apa-apa.
Nah, kalau misalkan riset produk biasanya saya nyari minimal 5 produk. Gitu, nyari 5 produk yang berbeda, kita tes semua. Nanti kita bandingin nih produk yang lebih profitable yang mana, ya kita fokus di situ. Kayak gitu. Kita gaskin di situ. Nah, kalau risetnya bisa tadi nyari produk di marketplace bisa berdasarkan feeling, bisa berdasarkan oh ini bagus nih kayaknya kayak gitu ya. Bisa berdasarkan di sorting berdasarkan rekomendasi atau misalkan testimoni orang-orang yang beli, bisa berdasarkan penjualan di marketplace juga nggak masalah. Yang penting nanti ketika kita jualan namanya itu kita rubah. Kalau barangnya ngambil di marketplace ya, namanya kita rubah biar minimalisir orang nggak pindah ke marketplace dan nyari barangnya gitu ya. Meminimalisir. Walaupun dari dulu saya pakai barang yang sama yang ada di marketplace pun tetap terjadi closing. Kenapa? Saya jelasin dulu ya teman-teman. Memang ada nih, misalkan orang lihat iklan kita ngambil barang dari marketplace. Kan gampang ya orang nyari ke marketplace, kenapa harus check out di Facebook gitu ibaratnya, kenapa harus beli di kita, kan bisa pindah tuh ke marketplace nyari. Cuman balik lagi, orang itu nggak semuanya sama tuh ya. Saya gambarin dulu, ketika orang itu belanja di Facebook itu namanya impulsive buying. Jadi impulsive buying itu adalah keinginan belanja tiba-tiba gitu karena bukan butuh gitu, karena melihat iklan tiba-tiba jadi pengen gitu. Itu namanya impulsive buying. Itu nggak sempat banding-bandingin sama di marketplace, kecuali kalau memang dia perlu. Misalkan aduh saya lagi perlu cangkul, ya udah saya nyari dulu di marketplace, saya banding-bandingin harganya, cari yang paling murah, cari yang reviewnya paling banyak, saya beli itu cangkul. Tapi kalau misalkan saya nggak perlu cangkul, tapi saya suka berkebun misalkan, tiba-tiba ketika saya Facebookan saya ngelihat iklan cangkul serbaguna misalkan, berhadiah pupuk misalkan, wah ini kemungkinan saya perlu nih, saya beli aja dah kayak gitu. Nah itu nggak perlu saya nyari ke Tokopedia lagi gitu atau cari lagi di Shopee, enggak, saya langsung beli aja di situ karena udah jelas-jelas itu ada bonusnya, udah jelas-jelas itu bisa diladenin itu ibaratnya kayak gitu. Itu yang namanya impulsive buying. Nah itu yang membuat orang nggak ada waktu buat ngebandingin dengan marketplace. Jadi walaupun barang yang ngambil dari marketplace itu masih aman teman-teman. Nah, tapi untuk jaga-jaga, kalau misalkan ditakutkan ada orang-orang pinter atau orang-orang pelit yang mau ngebandingin sama marketplace, minimal namanya dirubah. Misalkan kita jualan sepatu, ngambil dari Tokopedia, misalkan sepatu namanya sepatu Star, misalkan ya. Kita jual misalkan Star Hey Hey gitu, misalkan boleh gitu namanya, gitu. Star Pro gitu misalkan nggak apa-apa, Star Plus gitu nggak apa-apa, kita kasih nama gitu nggak masalah. Itu ya, itu mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi boleh dari sorting dari marketplace, boleh berdasarkan review, boleh berdasarkan penjualan, boleh bisa dari kita scrolling di Facebook juga boleh, lihat di ads library juga boleh. Dengan cara ini apapun boleh. Yang penting nanti kita ketika tes harga calon customernya itu murah, biaya iklannya itu murah, closing rate-nya bagus, itu gas. Oke, bentar ya yang angkat tangan, bentar ya saya jawab dulu yang chattingan dulu ya. Mas, ads non konversi untuk jualan saya, untuk bisa kalian cari reseller, misalkan saya Grojen Food atau mau jualan user dan reseller, boleh banget. Ini lebih bagus lagi itu sebenarnya ketika udah closing, tawarin jadi reseller. Itu karena udah hot dia spot pasiennya dia udah hot audience. Jadi kan kalau customer baru nanya-nanya itu masih dianget ya, bahkan masih dingin lah, belum interestnya itu belum ada gitu. Tapi kalau dia udah nanya ongkir itu udah anget tuh, nanya ongkir, udah nanya alamat, udah nanya segala macam, itu udah anget tuh, udah minatnya udah tinggi. Nah kalau udah closing itu udah bener-bener hot, udah panas. Nah ini mau ditawarin reseller boleh, mau ditawarin jadi dropshipper boleh, kayak gitu tuh bagus. Tapi kalau dari awal pun mau nyari reseller boleh, teknik ini bisa juga gitu, nggak jadi masalah. Jadi teknik non komersial ini bisa dipakai untuk nyari reseller, nyari audien untuk nonton webinar, nyari orang untuk nonton seminar gitu bisa juga. Gitu. Ada info buat dropship nggak Om sama riset produk udah tadi ya kayak gitu. Tadi produknya boleh ngambil dari marketplace atau nanti kita sediain juga. Tapi karena kita sekarang kondisinya kepentok sama bulan Ramadan dan lain sebagainya, jadi agak delay nih gitu. Dari awal juga memang lagi disiapin. Herbal bisa, niche apapun bisa, yang penting iklannya nggak melanggar peraturannya.
produk Decoy KPI-nya gimana? Oke, jadi produk Decoy ini tujuannya untuk ngumpulin lead kan tadi ya, untuk ngumpulin lead. Biasanya ini di spare aja, misalkan saya spare 200.000 nih buat ngetes ngumpulin lead Decoy gitu, nggak masalah. Lead magnet itu nggak masalah. Tapi kalau saya sih biasanya lead yang dari Decoy ini untuk ngepanis satu CS yang misalnya performanya kurang bagus, saya panisnya dikasih lead yang dari produk Decoy gitu. Mas nanya, untuk efektifnya apakah satu nomor WA bisnis bisa untuk berbagai niche produk atau hanya niche produk saja? Bebas. Kalau saya sih bebas Om. Jadi CS itu saya itu nggak terpatok sama satu niche gitu. Jadi selama itu profitable, CS mau nggak mau harus wajib tahu produknya gitu ya. Diedukasi lagi. Jadi nggak ada lah batasan harus satu niche, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan memang mau dikategorikan mungkin memang lebih baik. Karena si produk knowledge, cara follow up-nya mungkin jadi lebih satu frekuensi gitu. Si CS itu nggak bingung gitu. Tapi kalau di tempat saya karena CS-nya sudah biasa disiksa gitu ya, militan, jadi nggak apa-apa, saya geng-beng aja gitu. Semua produk dimasukin kayak gitu. Oke, ini banyak juga yang nanya di chatting. Ntar kita ngobrol dulu deh biar ada suara yang lain. Bosan suara saya mulu, nanti suara saya serak gitu. Oke, Om Jainal silakan kalau mau ngomong. Iya nih, aduh, aku enak ini nih. Halo Om. Yuk, Adir. Gini Om, itu kalau nanti iklan di non konversi itu bikin dari web bawaan Facebook, web ada itu ya. Apa langsung dari postingan dari fanspage yang diiklaninnya? Apa sih Om postingannya? Ya maksudnya buat ini kan nanti bikin iklannya postingan dari fanspage, apa langsung bikin dari apa? Kayak kan di apa? Page manager. Enggak, kan itu kan kalau non konversi juga itu ada dikasih juga ya apa semacam web baik gitu bawaan dari Facebooknya? Enggak. Oh enggak ada. Enggak ada. Oh kirain kirain saya lihat sih ya, saya lihat di YouTube itu kan bikin web tapi tanpa bikin bikin webnya Canvas. Gimana? Facebook Canvas itu mah. Instant experience. Oh. Jadi bukan kita nggak pakai itu. Oh jadi bikinnya dari postingan Facebook aja gitu ya? Ya, ntar diajarin orang bahas produk, nanyanya ke situ. Sabar atuh. Siap. Siapa nuhun, A? Yo. Om Agung. Mau nanya apa silakan Om Agung. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, jadi saya mau tanya ini untuk masalah Facebook Ads. Kebetulan saya ada produk winning banget di Shopee ini. Rencana saya mau jual di Facebook Ads. Nah, sebelumnya saya pernah nyoba-nyoba tuh jualan di Facebook Marketplace, tapi pakai Ads itu kan ada ya? Ya, betul. Itu, tapi kok saya ngerasakan banyak banget tuh masuk chatting, tapi yang mungkin AA bilang tadi inclusive buyer ya. Dia pengen cepat, sedangkan saya terkendala di masalah COD ya. Iya. Nah, terus untuk mengatasi mungkin di Facebook Ads beda ya strateginya. Itu caranya gimana sih biar orang itu bisa closing melalui Facebook Ads dengan iklan yang minimum rendah, dan satu lagi untuk profitnya itu gimana ngejasnya profitnya, soalnya kan yang kita tahu Facebook Ads sama Marketplace beda di iklan ya. Kebetulan saya ya alhamdulillah nih produknya winning banget nih di semua Marketplace. Cuma saya mau ganti ke Facebook Ads biar lebih banyak lagi tuh, strateginya gimana ya biar iklan rendah konversi tinggi, karena saya main Facebook Marketplace saya arahkan ke Marketplace saya pun mereka nggak mau beli rata-rata mau COD gitu. Gimana tuh strateginya Ya. Thank you. Oke, jadi saya coba jelasin dulu Om. Memang kondisinya perbedaannya Marketplace sama Facebook, iklan lewat Facebook itu lumayan signifikan. Kenapa? Karena ketika kita main Marketplace, otomatis kan biaya iklannya itu juga nggak sebesar ketika kita ngiklan di Facebook. Dan
minat audien yang datang di Facebook sama di marketplace kan beda. Tadi kan ada yang namanya impulsive buying ya, kalau di Facebook itu impulsive buying, orang-orang memang tidak perlu gitu. Tapi kita bikin perlu, kita bikin mau gitu ibaratnya. Nah, ketika kita bikin impulsif ini otomatis ada biaya iklannya, ada biaya yang harus kita spending. Ketika orang mau pun tertarik dengan barang kita pun, itu statusnya tadi nggak langsung jadi panas, tapi masih anget dulu tuh, masih dingin ke anget ke panas. Jadi dia baru nanya terus hilang, nanya hilang. Mungkin ada yang closing tapi sedikit gitu. Nah ini yang namanya closing rate kan. Nah ini yang tadi dijelasin di awal. Nanti itu strategi-strategi yang dijelasin, cara ngehandle audiensnya, ngehandle calon customernya seperti apa, nge-markup harganya seperti apa. Tadi kan udah jelasin. Pertama, markup harga minimal tuh harus 50.000. Tuh, kalau di misalkan nih kalau di marketplace cuma ngambil 10.000 ya nggak bisa. Kalau di Facebook dinaikin apa cuma 10.000 tuh nggak bisa, minimal tuh harus 50.000 karena nanti kemakan sama biaya iklan kayak gitu. Nanti abis ini saya coba liatin kalkulator ya sebentar ya, buat jadi gambaran nih buat teman-teman, masuk nggak sih harga sekian gitu ibaratnya, masuk nggak sih margin sekian dan lain sebagainya ya, kita nanti bahas kayak gitu. Terus nggak, jangan aneh kalau misalkan closing rate-nya rendah kalau misalkan memang iklannya tadi di marketplace, karena kalau marketplace Facebook tuh kayak gitu tipikalnya orangnya. Kemudian untuk masalah COD, mau nggak mau sih arus zaman sekarang kayak gitu Om, soalnya persaingannya semuanya rata-rata mainnya COD gitu. Jadi kalau kita nggak ngikutin arus malah kitanya hanyut Om, kayak gitu, hanyut terbawa arus gitu ya. Kalau kita ikutin aja arusnya, kalau mau COD ya mau nggak mau kita harus ikutin COD. Nah ini yang jadi masalah adalah di COD-nya yang penting. Nah apa aja yang penting dari masalah COD? Itu cash flow yang utama, cash flow sama RTS itu yang paling penting. Nanti kita bahas lah ya sedikit-sedikit ya. Gitu. Banyak juga nih pertanyaan. Sebentar ya. Oke, belum lanjut nih ke yang lain-lain, baru bahas produk aja udah rame. Ya, ini ada yang nanya Mas Roni, Mas untuk produk decoy kalau 10 set alat berkebun 50.000 jual 7.000, terus setelah masuk kita selalu bilang kosong. Ya betul. Jadi kita selalu bilang kosong karena itu untuk ngumpulin lead aja ya. Gitu. Oh, idealnya harga jual maksimal berapa kalau non konversi? Ini saya jelasin dulu. Di Facebook itu, bukan di Facebook sih, di Indonesia orang yang paling banyak itu adalah middle low, menengah ke bawah. Ya, menengah ke bawah. Nah, untuk main di menengah ke bawah itu range harga paling maksimal itu idealnya di 99.000 sebenarnya. Itu 99.000 tuh udah rame banget kayaknya. Untuk orang-orang yang takjil banget gitu ya, takjil. Nah, tapi kalau misalkan mau agak ada duitnya yang kantoran, gajinya UMR ke atas gitu ibaratnya ya. Terus ada duit buat belanja itu di 250 sampai 300 lah range-nya. Gitu. Nah, kalau untuk orang kaya, orkai itu bisa sampai jutaan nggak masalah. Cuman kan kecil tuh, terjangkau sama kitanya kecil. Gitu. Tapi kalau misalkan mau teman-teman mau ngehajar yang middle low itu lebih bagus karena orangnya lebih banyak di Indonesia. Ini contoh ya gambarannya, ngiklanin filter air di rumah kayak kangen water itu kan biaya pasang lumayan tuh. Jadi intinya saya kasih gambaran tuh, ada teman main filter air itu 1 kali pasang dia cuannya 1,5 juta. Gitu. Tapi kan orang yang mau pasang filter air di rumahnya dengan harga segitu tuh siapa gitu maksudnya? Pasti kan orang yang punya duit lah ibaratnya. Nah itu bisa juga pakai cara non konversi, tapi di follow up-nya di offline. Nah, ada juga yang sales mobil juga bisa pakai cara non konversi gini. Nah ini orang-orang yang mau kredit mobil yang segala macam bisa kayak gitu. Tapi di follow up-nya di offline untuk ngumpulin audiennya aja yang untuk di seperti ini biar murah gitu ibaratnya kayak gitu. Nah, tapi untuk closingnya yang secara online langsung kirim barang, mending cari yang audiennya besar, yaitu di menengah ke bawah. Menengah ke bawah itu tadi maksimal di 99.000 itu udah oke banget gitu.
Kalau di atas itu udah nyentuhnya menengah sebenarnya. 150, 175 itu udah sebenarnya udah menengah, tapi nggak apa-apa kalau mau diambil ambil aja. Low-nya juga pasti ada yang ketarik gitu. Gitu. Batas aman CPR dan semua metode di atas gimana? Nanti di sini kita buka kalkulator sebentar. Tadi udah ya dijelasin, ini Om Joko udah dijelasin juga ya gimana cara iklan produk Bitcoin. Jadi tadi gambarannya saya mau jual piring harganya 50.000, tapi yang saya jual itu sendok yang harganya murah. Atau gimana caranya sendok ini kelihatan murah, tapi sebenarnya saya nggak punya sendoknya. Dan saya selalu bilang barangnya kosong karena stoknya sedikit dan rebutan. Karena kita grosir misalkan kayak gitu. Kalau misalkan mau nanti ketika ada barang lagi kita kabarin kayak gitu ya. Nah, nanti besoknya kita kabarin, Pak, sendoknya memang belum datang, tapi kita ada piring nih. Daripada nggak kebagian, saya kabarin Bapak dulu nih. Kali Bapak minat nih piringnya. Ini biasanya dijual cepet, tapi kita jual gocap. Gitu. Daripada nggak kebagian lagi, kali Bapak mau gitu. Harusnya mau, karena kan dia juga datangnya dari sendok gitu loh maksudnya. Siap ya, ntar ya. Om Hadian kalau produk Bitcoin diganti giveaway beneran beruntung dapat produk gratis, mentalnya gratisan Om. Iya kalau giveaway itu mentalnya gratisan bukan mental pembeli. Kenapa kita jualan barang dan nggak ada barangnya itu karena mentalnya nyari mental pembeli. Gitu. Oke kalau kita digratisin itu mentalnya mental gratisan. Ketika ditawarin barangnya ogah. Itu yang ngebedain ya giveaway antara giveaway dan produk nggak ada gitu maksudnya. CPR-nya ratusan perak. Gitu. Betul, kalau yang free giveaway itu bisa ratusan perak Om. Itunya CPR-nya, tapi nanti nggak keolah gitu, sayang aja gitu. Oke, capek nih ngomong nih, capek nih, bentar nih kita ngobrol juga. Oke, Mustika Dwi Arasi ya, boleh nih angkat tangannya, boleh ngomong. Mbak Mustika, silahkan. Yuk yang mau nanya ngomong, yang angkat tangan. Om Rio boleh. Nih Om Fauzi boleh lah, sok ngomong dulu dah. Capek saya ngomong mulu. Halo? Yuk, Belum. siapa dulu nih? Bentar. Fauzi. Om Fauzi dulu ya, silakan. Om Fauzi dulu ya, bentar ya, silakan. Ya, ini boleh sharing dikit ya Om. Maksudnya yang dilakukan Om Gian. Misalnya jenis produknya itu dipisah nggak? Misalnya biasa pakai konversi dan non konversi. Artinya ini biasa kita iklan pakai produk konversi, terus kita pengen nyoba non konversi ini, itu produknya dipisah atau sama gitu, yang biasa dilakukan Om Hadian. Terus itu kan kaitannya dengan CS sama margin ya, perhitungannya gitu. Kalau boleh tahu Om Hadian gimana gitu. Siap. Oke, nanti di sini saya memang niatnya mau buka kalkulator biar teman-teman bisa lihat sendiri, biar bisa ngitung sendiri, biar teman-teman bisa tahu oh ini bisa profit apa enggak gitu ya. Kemudian untuk produknya sendiri di tempat saya kalau full di Rakjelen ini di non konversial ini otomatis lead yang bisa ditabung itu maksimal anggaplah cuma 100 misalkan. Otomatis kalau misalkan closing cuma 20%, dari 100 itu kan cuma 20. Nah, sedangkan kan saya juga pengen barang yang keluar tuh lebih banyak dengan CS yang lebih sedikit. Nah, biasanya kalau saya dicampur gitu. Dicampur tuh kalau saya di sini strateginya banyak, ada yang pakai full foam, ada yang pakai short foam, ada yang pakai rakjel. Itu tergantung barangnya itu cocok dan masuk di mana gitu. Dan kalau misalkan cocok di tiga-tiganya ya gas aja nggak masalah gitu. Kalau mau dipisah ya masuk. Misalkan saya riset produk ini di rakjel oke. Begitu saya masuk ke foam nggak oke, ya udah saya nggak bisa paksakan di foam gitu. Saya jalanin di rakjel aja, tapi nggak bisa di-push jadinya. Karena ketika mau di-push, CS saya harus banyak otomatis. Gitu, gambarannya seperti itu sih Om. Nanti di sini kita buka kalkulator ya teman-teman sebentar. Ini Mbak Mustika enggak? Mustika Dwi ya. Halo? Halo Bang. Oh, cowok. Halo.
Namanya Mustika sih. Yuk. Ya ini mau nanya nih. Tadi kan kata abang minimal ambil untung 50.000. Jadi kalau misalkan barang yang kita jual modalnya 20.000, berarti kita jual minimal kan 70.000. Ya. Itu apakah benar worth it dan ada yang beli? Adalah kan dites. Siap. Jadi gini, produk ini bakal ada yang beli dan closing bagus apa enggak itu ada yang namanya fase pengetesan gitu ya, fase pengetesan. Nah, fase pengetesan ini buat ngetes nih produknya cocok apa enggak pakai strategi ini. Secara hitung-hitungan masih cuan apa enggak, bisa ditulisin apa enggak. Nanti ada yang namanya fase testing namanya tuh. Nah, fase testing di Rakjel itu enggak terlalu besar biayanya karena dengan modal minimal 30.000 sehari itu teman-teman bisa testing selama minimal 3 hari. Buat memutuskan produk ini cuan apa enggak, lanjut apa enggak, itu minimal itu teman-teman berarti modalnya 100.000 kayak gitu minimal, tapi lebih bagus lebih besar kayak gitu ya, kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Om Rio. Ya, Om. Terkait dengan ini riset produk itu caranya gimana ya Om yang lebih efektif dan ini, karena kan buat kita mau nyari-nyari winning produk itu kan otomatis kita ngumpulin banyak produk dulu nih yang buat ini otomatis ada beberapa produk nih mau yang kita jual. Nah, kita mau risetnya itu gimana, terus tadi sebenarnya udah kejawab sih yang tes produknya itu dalam 3 hari ya dengan budget minimal 30.000 ya. Saya tambahin nih pertanyaannya Om. Kalau dalam waktu 3 hari itu ternyata ada kejual misalnya dalam 1 hari itu satu atau 2 produk lah dalam 1 hari, berarti dalam 3 hari berarti ada 6 produk yang terjual. Cuman di dashboard kita kan CPR atau CPC-nya juga nggak bagus pasti kan. Itu tindak lanjutnya gimana gitu loh. Oke. Ngerti. Thank you Om. Oke, jadi ini sedikit gambarannya. Fasenya atau alurnya seperti apa. Jadi alurnya itu seperti ini. Teman-teman cari produk, boleh di marketplace, boleh berawalnya ya, boleh berawal dari marketplace. Ini buat teman-teman yang hit and run ya. Buat teman-teman yang memang mau nyari cuan dari sini, bukan buat teman-teman yang sudah punya brand, yang sudah punya produk, yang tujuannya lain jangan dulu didengerin. Ini buat teman-teman yang memang mau riset produk, mau nyari produk yang cuan dengan cara ini gitu. Caranya seperti ini. Ini cara hit and run-nya seperti ini. Jadi boleh berawal dari 2 tempat. Yang pertama boleh dari Facebook sendiri, atau yang kedua itu boleh dari marketplace-nya. Karena kita ngambil barang dari marketplace nih, anggaplah ya. Jadi teman-teman boleh nyari barang dari Facebook. Nah, nyari barang di Facebook tuh caranya simple. Teman-teman tinggal masuk ke Ads Library. Nanti untuk tutorialnya boleh belakangan lah saya kasih ya. Cari di Ads Library barang-barang yang winning, kita pilih-pilihin nih. Kita tanda-tandain nih barang A, barang B, barang C misalkan. Nah, ataupun dengan cara kita scrolling Facebook misalkan, di Facebook scrolling ada iklan, kita simpan, ada iklan, kita simpan, ada iklan, kita simpan, kita data nih produknya produk A, produk B, produk C. Kayaknya nih menjanjikan nih produk A, produk B, produk C misalkan gitu. Atau kita dengan cara ke marketplace juga sama boleh. Kita cari yang lakunya lumayan, kita cari yang secara oh ini barang tuh bisa di up 70.000 nih. Oh ini secara laku di marketplace kenceng nih, kayak gitu. Itu boleh tuh didata. Nah, kemudian kita kategorikan. Lulus nggak kategori ini? Yang pertama kategorinya adalah apakah produknya stoknya banyak apa enggak di marketplace, kayak gitu ya. Nah, kita lihat nih misalkan kita nemu sendal nih, lucu nih sendal. Kita lihat di marketplace-nya, stoknya banyak apa enggak, produksi sini apa enggak, impor apa bukan. Kalau impor kan otomatis stoknya terbatas. Kita tanya dulu, chatting dulu ke si sellernya. Atau lihat kita sellernya ada berapa banyak. Kalau ada banyak, lumayan. Cara ngefilter supplier yang benar-benar punya barang, teman-teman udah ngerti belum? Kalau belum nih saya kasih gambaran ya. Jadi ketika misalkan saya nyari mouse ya, saya nyari mouse nih. Mouse ini ketika saya cari kan banyak banget yang jual di marketplace kan.
Nah, untuk ngebedain mana orang dropship, mana yang benar-benar punya MOS, di sorting, kalau saya karena nyari barangnya di Jabodetabek, saya sorting dulu Jabodetabek, kemudian saya cari yang pengirimannya pakai kurir instan. Gitu. Cari yang pengirimannya pakai kurir instan. Ketika pakai kurir instan, otomatis itu bisa memfilter orang mana yang punya barang di rumah, mana yang enggak. Kayak gitu. Nah, ketika di kurir instan itu, misalkan nih, kita ambillah sampling 4 atau 5, kita PM, kita chat nih suppliernya, stoknya aman, kalau pesan 100 aman, ada, ya udah, itu masuk kategori stok aman. Gitu. Kalau udah masuk kategori stok aman, boleh tuh lanjut masuk kategori step kedua. Kategori kedua, aman nggak buat iklanin? Aman buat iklanin yang pertama, marginnya mampu nggak di up minimal 50.000. Gitu. Kalau enggak, lebih kecil nggak masalah, tapi asal secara hitungan iklan masuk apa enggak, cuan apa enggak, nanti kita lihat kalkulatornya di sini. Itu ya. Apalagi bentar. Nah, jadi itu ya, secara pertama tadi riset dulu nyari barang di marketplace atau dari Facebooknya sendiri boleh. Kemudian dicari di suppliernya, secara supplier stoknya aman apa tidak, kayak gitu. Kemudian dari kategori iklannya masuk apa enggak, kayak gitu. Nah, ini untuk kategori iklan masuk apa enggak, ada penilikannya, penilikan dari sejarah margin, ada penilikan secara di lapangan setelah diiklankan minimal 3 hari. Kayak gitu ya. Kalau misalkan nggak masuk, gugur semua, ya udah ganti produk. Itu yang namanya hit and run. Hit and run itu tidak mengusahakan produk itu untuk laku. Kita ganti produk aja, cari yang lain. Makanya di awal itu diusahakan ketika riset minimal tuh 5 produk. Dari 5 misalkan ada yang winning 2, ya itu gas aja duanya. Yang 3 ya lupain. Gitu. Kalau mau riset lagi produk yang lain ya boleh. Karena tadi misalkan kebentur stoknya sedikit misalkan, ya udah sambil nunggu stoknya ada lagi ya teman-teman nyari produk yang lain. Kayak gitu. Itu kalau buat teman-teman yang memang kerjaannya hit and run, nyari cuan enggak dari supplier apa nge-branding, ya nggak nge-branding gitu, tapi benar-benar produknya bebas gitu, nyari di marketplace gitu, kayak gitu. Cara mainnya seperti itu kalau di tempat saya. Kayak gitu ya. Nah, nafas dulu, bentar, ini pertanyaan masih banyak. Chattingan ada 21 nggak kebaca. Kita pindah dulu ke kalkulator sebentar ya, karena mungkin kalau di kalkulator bisa kejawab pertanyaannya. Sebentar, saya coba buka Excel-nya dulu. Oke. Sebentar, saya share share. Oke. Nah, ini teman-teman Excel-nya ada juga di grup ya. Jadi teman-teman silahkan ke bagian files di grup, ada tuh roi.xlxx ya. Itu boleh di-download. Silahkan mau dicoba juga mangga. Ya, ini gambarannya teman-teman ya. Gambarannya nih. Ini secara hitung-hitungan teman-teman ya. Kita coba hitung-hitungan. Misalkan kita nyari barang, terus marginnya itu kita naikin 50.000. Nah, closing rate-nya nanti setelah 3 hari dijalanin di customer service itu 10%. Misalkan ya, 10%. Tapi biaya per WhatsApp-nya, biaya per calon customer itu cuma Rp2.000. Terus recordingnya keputus, ini kelanjut, sorry Om. Aduh, tapi ini ngelanjut sih, sorry ya. Maafkan teman-teman. Maafkan nih, laptop saya kurang ajar nih. Aduh, ya Allah, ada-ada aja. Langsung tanya jawabannya dulu 5 menit tadi juga. Oh iya, siap-siap. Ini habis kalkulator, kita istirahat. Tanya jawabnya ntar aja, habis duhur. Nanti kita lanjut habis duhur ya teman-teman. Sekalian ini saya mau benerin dulu laptopnya, agak aneh. Ini saya lihat dulu ya, di Excel ya teman-teman, maaf. Aman ini Excelnya kelihatan kan di layar?
Chat dong. Di layar Excel saya kelihatan nggak? Oke, sip. Oke, ini contoh tadi ya, misalkan margin barangnya 50.000 teman-teman. Closing rate di CS itu cuma 10%, gitu ya. Terus biaya per WhatsApp-nya tapi Rp2.000. Kemudian anggaplah karena kita pakai COD, ada yang namanya retur, returnya 10%, anggap 10%. Terus kita hitung nih biaya RTS-nya itu 15.000 lah, anggap satu RTS itu membebani kita 15.000. Nah ini samplingnya nih. Setelah dihitung ternyata dari 1.000 lead yang masuk, berarti budget iklan kita Rp2 juta. Total kiriman itu ada 100, RTS-nya ada 10, yang suksesnya ada 90. Jadi total marginnya itu adalah 4.500.000. Gitu. Terus RTS-nya 150.000, terbebani kita itu. Hutang RTS-nya itu ada 150.000. Setelah dihitung-hitung ternyata kita untung 2 juta. Gitu. Dengan komposisi yang seperti ini. Misalkan kita kecilin lagi deh, nyari cuan cuma 30.000. Nah, nyari cuan 30.000 masih untung 500.000. Kalau misalkan biaya per WA-nya bisa kita patok di 2.000. Nah, misalkan WA-nya mahal nih 5.000. Ini saya gambaran dulu ya. Jadi kalau untuk winning di non konversi itu biayanya itu biasanya maksimal di 5.000. Kalau udah di atas 5.000 terserah mau dilanjutin boleh, nggak apa-apa, yang penting secara hitungan masuk apa enggak gitu ya. Ini saya kasih gambaran dulu biaya rata-ratanya di 5.000 ya. Nah 5.000 ini kalau marginnya cuma 30.000, kita minus 2 juta tuh. Kalau ngiklannya 1.000 lead, contohnya 1.000 lead itu kita minus 2 juta gitu. Ini apa yang harus diperbaiki? Yang harus diperbaiki closing rate-nya. Closing rate-nya itu tadi kan saya kasih gambaran minimal 20%. 20% aja masih nggak ngangkat. Kalau marginnya cuma 30.000. Kalau biaya per WA-nya 5.000. Makanya kalau saya nyarinya di 50.000 minimal. Tuh. Kalau di 50.000 tuh enak. Tuh. Apalagi kalau misalkan bisa 100.000, 75.000 misalkan. Lebih enak lagi gitu. Silakan ini teman-teman dicoba aja di otak-atik Excel-nya, boleh diisi buat kasih gambaran. Oh ternyata untuk produk A closing rate rata-rata di CS itu cuma 15% nih. Gitu. Tapi margin barangnya itu misalkan gocap. 15% nih. Ya udah, gimana ya biar cuannya lebih gede gitu misalkan. Ya udah biaya per WA-nya kita atur gimana biar bisa murah, misalkan bisa di 3.000. Tuh. Jauh. Biaya per WA tadi 5.000 sama 3.000 jauh bedanya. Nah, closing rate cuma 10% deh di CS. 1 juta. Tapi misalkan biaya per WA-nya bisa kita turunin ke 2.000. Jauh biayanya, ininya keuntungannya jauh. Gitu. Jadi intinya teman-teman tuh patok dulu gitu. Patok dulu tuh maksudnya gini, misalkan margin barang tuh di 50.000 itu udah kepatok tuh di awal gitu ya, 30.000. Kalau misalkan nggak bisa 50.000, bisanya 30.000 ya boleh, cuman nanti closing rate-nya harus sekian, biaya per WA-nya harus sekian, dan RTS-nya wajib maksimal tuh 10% gitu. Nanti kalau kurang dari ini ya bonus gitu. Kurang dari ini ya bonus. Gitu. Ini gambarannya untuk berhitung seperti itu. Jadi silakanlah dicoba-coba, dimasukin. Oh ternyata kalau nyambil barang cuma 10.000 misalkan nih, nggak bisa. Harus closing rate-nya harus 80% ini. Tuh, bisa kalau 80% closing rate mah. Gitu. Tapi kan balik lagi, apakah benar bisa apa enggak tergantung produk, saya nggak tahu. Gitu. Karena ada aja produk yang diiklanin dengan cara apapun, tuh closing rate-nya beda-beda teman-teman. Closing rate itu dipengaruhi dari SOP dan produknya. Itu ya teman-teman. Ada 2. Jadi kalau secara SOP sudah pakem, gitu ya, secara SOP-nya sudah pakem, tinggal dicobain di produk A, B, C, D, E, F, G. Gitu ya. Nanti dilihat. Closing rate-nya pasti beda-beda gitu. Ada yang 20%, ada yang 15%, ada yang cuma 5%, ada yang bahkan 1%, ada kayak gitu. Nah, tinggal teman-teman mau fokus di yang closing rate berapa. Gitu. Misalkan oh ini closing rate-nya cuma 10% nih produk ini gitu misalkan. Tapi secara margin ya besar. Ya nggak apa-apa. Asal hitungannya masuk gaskeun gitu.
Misalkan ada yang cuma 10% nih closing rate, tapi marginnya 100.000 gitu misalkan. Ya nggak apa-apa, cuannya gede cuk gitu. Biaya per WA-nya 5.000 misalkan, anggap. Nggak apa-apa, masih cuan tuh. Tuh. Gambarnya seperti itu. Ini anggaplah biaya iklan teman-teman sebulan misalkan kayak gini ya. Lumayan kayak gitu. Contoh ini mah. Ini pinggirnya juga ada ROI kalkulator. Ada juga ini perbandingan kalau teman-teman pakai WA langsung, pakai full form, pakai short form, sama si Rakgel dan lain-lain. Silahkan kalau mau diotak-atik, mau dicoba-coba boleh. Gitu ya. Karena ini udah nggak kerasa udah azan zuhur, kita buka puasa. Nah, gitu. Yang puasanya setengah hari udah bisa buka. Kita istirahat dulu ya, sholat dulu, nanti habis sholat kita lanjut. Setengah jam cukup kali ya? 12.45 sih juga. Hah? Di grup 12.45. Ya udah, mulai lagi 12.45 lah ya, kita nongkrong lagi ya. Ini kita putus dulu season 1 kita putus dulu sampai sini. Jadi nanti silahkan yang mau rekap-rekap boleh, kalau yang mau pertanyaan-pertanyaan boleh. Nanti ketika kita lanjut lagi, kita lanjut ke pertanyaan. Wah, lumayan banyak nih. Oke, bentar. Ini Zoom bisa di-pause nggak sih? Putusin, nggak bisa sih. Diputus aja ya berarti ya? Putus. Oh ya udah. Teman-teman, ini mohon maaf kalau ini kalkulatornya ada ya di grup ya. Cari aja di file, bagian file, cari ROI.xlx. Gitu ya. Pertanyaannya ditampung dulu yang belum kebacain, yang belum kebahas, boleh nanti ditanyakan setelah di season kedua ya teman-teman ya. Kita akhiri dulu sampai sini ya teman-teman. Ini ada rekamannya, nanti sudah saya record juga dan sudah saya konekin juga ke Facebook grup. Sekarang teman-teman belum join sih. Gitu. Nanti di akhir lah di joinin. Ya. Kita cukupkan dulu sampai sini ya di season 1 ya. Kita lanjut di season 2. Ini bahasan belum kemana-mana nih, belum ke iklan, belum kemana-mana, baru sampai produk. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini affiliate yang